aja sih, aku akan jelasin sedikit ya tentang apa itu SC teman-teman. Jadi SC itu adalah platform untuk mengumpulkan dan menghubungkan students yang highly motivated untuk saling menginspirasi dan memberdayakan satu dengan yang lain seperti itu. Supaya kita sama-sama bisa menjadi orang-orang yang berprestasi dan berkolaborasi lebih lanjut. Dan ada 3 program overall yang dilakukan oleh SC, yaitu incubation, summit, dan exclusive membership. Nah, buat anggota members SC bisa dapat 3 benefits ini nih. Ini buat teman-teman yang di luar SC dan kepo SC tuh bisa ngapain aja, bisa tetap mendapatkan membership benefitnya lewat SC Summit. Jadi, Summit ini adalah pameran karir nasional terbesar kita dengan ada fast track interview bareng dengan companies yang mungkin kalian minati. Jadi kalau kalian belum tahu interest kalian di career itu apa aja, kita punya beberapa event awal untuk memperkenalkan ada jenis karir apa sih, positions karir apa aja, kebutuhan perusahaan apa, dan apa yang kita bisa siapkan sebagai mahasiswa untuk apply ke jobs yang kita inginkan, seperti itu. Jadi bisa banget setelah ini, kalau kalian interested, bisa langsung join dan apply ke SC Summit, seperti itu. Oke, mungkin segitu dulu ya perkenalan dari aku dan Students Catalyst buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan yang lebih lanjut, bisa menghubungi kita lewat our social media account atau lewat email. Begitu. Nah, untuk sekarang aku boleh minta untuk share screen. Hari ini tuh ada challenge apa sih sebelum memulai event hari ini ya? Hari itu tuh punya challenge loh teman-teman. Oke, aku mungkin minta untuk teman hostnya untuk share screen. Nah, ya, bener banget. Jadi ada Danan X Students Catalyst Challenge, yaitu hari ini kalian bisa share apa yang kalian udah pelajarin dari workshop ini di LinkedIn pakai hashtag tersebut yang bisa dilihat di share screen-nya gitu. Nah, deadline-nya adalah hari Senin depan, jadi kalian punya waktu beberapa hari ya untuk siap-siapin gitu. Dan ada benefits-nya yang kalian bisa dapatkan, yaitu bisa dapat kesempatan buat dapat exclusive one-on-one mock-up interview with Danan Human Resources nih. Dan ada juga exclusive invitation to Students Catalyst Summit 2022. Jadi kalau kalian menang challenge yang hari ini, bisa dapat interview dan kalian bisa apply for whatever job you want di Danan dan juga bisa mendapat exclusive invite ke summit kita. Jadi nggak harus bayar gitu teman-teman. Just really exciting menurut aku gitu. Jadi ini heads up aja sih buat kalian semua supaya kalau kalian mau menyimak dengan baik bisa mencatat poin-poin apa yang penting menurut kalian hari ini, boleh banget gitu. Alright, itu sih teman-teman untuk hari ini challenge-nya. Nah, mungkin karena sudah ada 300 orang nih, nggak ada yang mau nemenin aku buat on cam kah? Oke. Oke, nggak apa juga sih teman-teman. Tapi kalau gitu apakah aku bisa mulai memperkenalkan speaker untuk hari ini adalah Kak Nuka. Halo, Oke, hai Kak Nuka. Yes, this is our guest speaker for today. Halo Kak, selamat siang. halo selamat siang. Oke. Bentar ya kameranya, masih loading. Nanti kalau Oke, udah sure bisa, Kak. on kamera aku pakai on kamera. Oke, iya, boleh silahkan Kak. Mungkin sambil menunggu Kak Nuka untuk siap-siap, aku kenalin dikit dulu ya. Sebenarnya siapa sih guest speaker kita untuk hari ini? Jadi Kak Nuka itu adalah Employees Engagement dan Campaign Manager untuk Dana Indonesia. Dan beliau akan memberikan materi dan sharing kita untuk hari ini. Dan hari ini tuh akan ada 2 sesi ya teman-teman. Jadi nggak semuanya materinya akan ada langsung di sesi pertama, tapi kita akan split supaya gak overload information gitu teman-teman. Jadi ya udah bisa mulai disiap-siapin aja. Dan hari ini akan bahas apa aja? Sebenarnya cukup banyak sih. Jadi Kanukan nanti akan sedikit, aku izin spoiler sedikit ya Kak, tapi intinya hari ini adalah sharing mengenai Danan, lalu ada live at Danan itu seperti apa, company culture di Danan itu seperti apa, products di Danan, atau program-program CSR-nya Danan, dan selain itu juga bakal ada hal-hal yang mungkin interesting ya bagi teman-teman yang mau apply di Danan, kalau mau apply for career-nya, misalnya gimana cara susun curriculum vitae dan LinkedIn yang menarik, Danan's application journey itu gimana, gimana cara membuat interview yang engaging gitu buat diri kalian sendiri dan interviewernya, gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini akan kami ulik bareng-bareng nih bersama dengan Kanuka hari ini. Oke, sepertinya Kanukanya sudah ready ya, Kak?
Jadi so without further ado, aku akan kasih waktunya ke Kak Nuka. Silakan Kak. Oke, thank you. Halo Oke. semua teman-teman. Gimana hari Sabtunya nih? Semangat banget belajar. Pada semangat nggak hari ini mau dengerin tentang Danone sama tentang gimana sih cara bisa kickstart your career dengan personal branding yang oke. Aku pengen denger dong. Ya, unmute terus tulis. Semangat, Kak. Semangat, Semangat, Kak. Kak. Semangat, Kak. Hehe. Oke, aku mulai. Aku izin share screen ya. Oke. Nah, sebelum mulai aku pengen tahu dulu dong tadi gimana impresi teman-teman ngelihat kantornya Danone? Keren banget. Wonderful. Keren banget. Wonderful. Amazing. Oke, Kak. Oke. Thank you teman-teman buat responnya. Nanti aku akan ceritain sedikit gitu ya, kayak kenapa sih gitu ya Danone sebegitu pedulinya gitu ya sama employee untuk bikinin kantor yang tadi kalau teman-teman nggak ya ada nursery room, terus juga ada ruangan di mana kerja bisa sendiri-sendiri. Itu salah satu fitur yang aku suka juga sih, karena kan aku introvert dan aku kadang kalau kerja di kubikel gitu tuh kadang suka susah konsen gitu. Jadi aku sangat happy bisa kerja di ruangan sendiri gitu. Terus tadi juga ada data room. Nah itu adalah hal-hal yang salah satunya interesting lah di kantor. Nah, hari ini aku mau cerita sama teman-teman tentang apa sih gitu ya Danone. Mungkin teman-teman sering ngedengarnya produk Danone apa ya? Pada tahu nggak apa aja? Ayo yang pada masuk tes ini pasti tahu dong Danone produknya apa aja. Aqua. SGM. Oke. Wah, mantap. Berarti kalian ini ya, prepare ya. Oke, nanti aku akan cerita juga sedikit tentang produk. Tapi sebelumnya, aku pengen cerita dulu nih sama teman-teman. Sebetulnya Danone itu, kita itu adalah udah 100 tahun gitu ya, pioneering healthy innovation secara global gitu. Dimana Danone itu salah satunya adalah memang global leader dengan unique health focus portfolio yang fokusnya tuh memang cuma di makanan dan beverage gitu. Kalau di luar negeri produknya tuh banyak, nggak cuma susu sama air, tapi ada juga produk dairy kayak yogurt, terus juga ada produk-produk yang inovatif yang lucu-lucu kayak apa ya, kayak kalau dulu tuh sebenarnya di Danone Indonesia juga ada biskuit, tapi karena tidak sejalan sama portofolio untuk health focus, akhirnya biskuit itu udah tidak ada lagi. Tapi most likely sebenarnya secara global Danone itu produknya tuh ada di dairy products, ada di waters, sama ada di nutrition. Nah, Danone sendiri vision-nya adalah One Planet, One Health, di mana ingin membawa kesehatan buat sebanyak-banyaknya masyarakat gitu kan. Dan mission-nya adalah ya bringing health through food to many people as possible, di mana membawa kesehatan itu melalui dengan makanan gitu. Jadi dengan memproduksi makanan, beverages, kita pengen membawa kesehatan buat masyarakat. Nah, Danone itu sejarahnya gimana sih gitu ya di Indonesia? Jadi kalau teman-teman tahu, Aqua itu dulu tuh sejarahnya di tahun 1973, di mana dulu orang-orang kalau masak air, ya air keran terus dimasak gitu kan. Tapi waktu itu Pak Tirto itu ada satu pertemuan di mana dia itu pas waktu nyuguhin air gitu ya, air yang dimasak tuh ada orang yang nggak apa ya, perutnya kan sensitif ya, beda-beda ya gitu. Dan pada saat itu beliau berpikir kayaknya gimana kalau misalnya membuat air yang consumable dan nggak dimasak gitu. Jadi dengan proses-proses yang dilakukan akhirnya tuh jadilah Aqua, minuman kemasan. Padahal dulu ya orang kan mikir yang ngapain lo punya air gitu ya, terus jadi air kemasan tuh air buat semua orang gitu. Tapi Aqua tuh beda karena prosesnya dari pabriknya juga kan higienis segala macam gitu ya, dengan proses quality check-nya juga sangat menyeluruh. Beda jadi dengan air yang dimasak biasa gitu. That's why itulah akhirnya Aqua. Dan untuk SGM itu juga lahirnya di tahun 1954, di mana
dulu SGM ini namanya Saridele gitu dan ada di Jogja. Jadi kalau teman-teman yang domisilinya di Jogja harusnya tahu sih ada pabrik SGM di Jogja tuh di Prambanan tuh gede banget gitu. Dan ada juga pabrik Jogja di tengah-tengah kota itu satu. Jadi sebenarnya pabrik SGM tuh ada 2 tuh di Jogja. Nah, terus kalau Nutrisia Indonesia Sejahtera itu produknya kayak Nutrilon, Bebelak. Nah, itu establishnya di 1987. Dan untuk Nutrisia Medical Nutrition itu establishnya 2009, which is produknya itu produk khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan gizinya khusus kayak kurang berat badan segala macam itu ada di produk Nutrisia Medical Nutrition. Jadi to sum up sebetulnya Danone di Indonesia itu adalah produk company yang dimana mengakuisisi company-company Indonesia ini. Gitu. Jadi Danone memang Danone saya dari Indonesia gitu. Nah, apa gitu ya strategi dan komitmennya Danone gitu dengan adanya Danone di Indonesia gitu. Itu tuh pengen untuk improving our nutrition quality melalui our product gitu. Dimana kita tuh pengen mempromosikan bahwa ya hidup sehat tuh ya alternatifnya tuh banyak gitu. Kita bisa mulai dari mengkonsumsi air jangan lupa kayak 2 liter sehari. Terus juga kita mau inspire everyone melalui healthy habits. Karena juga banyak kayak ada workshop, terus communications dari seminar. Karena kita pengen komunikasiin juga bahwa it's useful gitu ya untuk bisa living your life dengan secara sehat gitu. Makanya kita aim to demonstrate our positive impact itu dengan habits yang sehat gitu. Nah, Danone di Indonesia tuh sebesar apa sih gitu ya. Jadi kita tuh ada 25 plant di seluruh Indonesia, di mana 4 plantnya itu di Specialized Nutrition dan 21-nya itu adalah Aqua gitu. Nah, orangnya ada berapa banyak gitu ya? Ya ada 15.000 employee, bayangin gitu di Indonesia ya. Dan kita serving more than 2 million in Indonesia. Nah, Danone di Indonesia itu terbagi menjadi 2 CBU sebetulnya. Jadi ada produk water sama ada produk Specialized Nutrition, di mana Specialized Nutrition ini ada juga medical nutrition-nya. Nah, ini produk-produk yang mungkin teman-teman juga familiar sehari-hari ya. Jadi ada Aqua, ada Fit, ada Myzone, dan tahu nggak sih untuk bisa dapat air yang pure itu kita tuh melakukan quality checking itu 400 kali. Jadi memang produk yang dibawa untuk our nations ini tuh memang produk yang memang sudah melalui proses sangat panjang gitu. Nah, kalau teman-teman nih ya, mungkin ya ada yang di Bali gitu ya, atau yang mungkin sering-sering ke Bali gitu, mungkin nanti teman-teman bisa lihat nih ada Aqua Returnable Glass Bottle gitu. Nah ini tuh di mana salah satu inovasi untuk kalau teman-teman kalau minum gitu ya, daripada buang plastiknya gitu ya bisa balikin lagi gitu. Dan juga ada kalau teman-teman sekarang Kalva kayak gitu kayak udah ada deh. Jadi ada 100% recycled bottle di mana ini ukurannya tuh 1 liter. Jadi ini adalah salah satu inovasi juga yang dibikin sama Danone di mana semua recycle plastik itu kita recycle jadi botol lagi gitu. Dan kita juga punya Aqua 600 ml yang 100% juga recyclable. Jadi yang ukuran 600 ml-nya udah ada juga nih. Gitu. Nah, untuk Specialized Nutrition-nya, ini juga mungkin ya teman-teman mungkin pas waktu kecil ada yang minum salah satu susu ini gitu. Jadi kita punya susu SGM, punya Bebelak, punya Nutrilon, punya Lactamil, dan ada juga Medical Nutrition. Nah, di mana sebetulnya salah satu mission-nya adalah juga kita support untuk mencegah stunting gitu. Karena we believe 1000 hari pertama kehidupan itu adalah the most essential golden windows for child, dan kita juga percaya bahwa with bringing these nutritions for the nations juga bisa support the healthier child gitu. Nah, embracing the fourth revolutions gitu ya. Dan untuk kita tuh mencegah stunting tuh apa sih programnya gitu ya. Jadi kita tuh supporting si government dengan memiliki beberapa programnya itu salah satunya ada Warung Anak Sehat, ada Isi Piringku,
ada juga Ayo Minum Air Movement, terus kita juga punya aksi cegah stunting, dan kita ada punya WASH program, di mana kita improving akses clean water dan proper sanitation untuk lebih dari 100.000 orang. Terus kita juga punya community education dan empowerment, di mana kita percaya bahwa ya we have to improve the healthier surroundings kita itu banyak banget gitu ya caranya. Nah, salah satunya juga kita juga bikin taman pintar untuk supporting health and nutrition gitu ya, dan edukasi. Terus juga kita punya zona kebaikan air, kita punya rumah bunda sehat, terus punya Pusur Institute, ada parenting class juga, dan kita ada World Kani Day Commemorations juga. Nah, ngomongin soal sosial gitu ya, we also believe in social inclusiveness, di mana Danone tuh ingin memberikan peningkatan kehidupan gitu ya, dengan membuat kreasi kerjaan gitu. Jadi di Danone kita punya namanya Recycle Business Unit, di mana Recycle Business Unit ini aku dulu pernah ke sana tuh ya. Jadi itu tuh isinya tuh adalah ibu-ibu yang dulunya itu pemulung, dan mereka itu bersatu gitu. Mereka itu kontribusi di Recycle Business Unit ini, di mana mereka tuh bisa memberikan economic value dari plastik-plastik yang sudah dikumpulkan gitu. Jadi memulung itu bukan hanya dapat apa ya, kayak kan kalau mulung kan banyak banget gitu ya, kayak sampah plastik segala macam, daripada dibuang mending dikasihin ke sini. Nah, makanya di Recycle Business Unit ini aku dulu pernah pas aku ke sana, aku ketemu sama ketua Recycle Business Unit-nya gitu. Jadi bayangin ya teman-teman, dari dulunya hanya pemulung biasa, di sini tuh diberikan edukasi supaya bisa memilah-milih kayak plastiknya tuh seperti apa, yang bisa dicacah gitu. Jadi prosesnya panjang gitu. Dan salah satu movement yang teman-teman mungkin bisa nanti search juga di Google adalah proses dari Recycle Business Unit ini akan menghasilkan tuh kain serat gitu ya, serat kain. Di mana itu tuh jadi bahan baku baju-baju anak di H&M. Jadi kita ada partnership juga sama H&M gitu untuk si penyaluran dari serat kain dari Recycle Business Unit ini. Nah, yang kedua adalah Aku Home Service, di mana kalau teman-teman mungkin juga ada yang di sekitar rumahnya gitu ya, ada AHS gitu ya. Di mana Aqua Home Service ini tuh kita pengen empower ibu-ibu rumah tangga yang mungkin sehari-harinya cuma buka warung doang gitu, misalkan punya warung, tapi juga pengen mencari penghasilan tambahan. Makanya kita punya program ya Aqua Home Service untuk para household gitu ya, di mana semua orang tuh sebenarnya bisa kok gitu. Kalian juga kalau di rumah misalkan punya modal gitu bisa gitu jadi AHS gitu. Nah, terus untuk Aqua Home Service ini juga kita juga memberikan edukasi gitu ya bagi ibu-ibu rumah tangga supaya mereka itu bisa memiliki penghasilan dari si Aqua Home Service ini gitu. Nah, terus selain itu juga kalau ngomongin social inclusiveness, kita juga empowering our future talent gitu ya. Kalau misalnya teman-teman tahu, Danone tuh punya namanya Aqua Danone Nation Cup gitu. Nah, ini tuh dulu tuh waktu sebelum pandemik tuh ada nih gitu di sini. Waktu itu terakhir tuh aku datang tuh di dekat Plaza Festival tuh ada kayak lapangan apalah gitu. Jadi itu ada tuh sebelum pandemik tuh ada di situ. Jadi we supporting talents gitu ya dari Indonesia untuk realizing dreams supaya mereka tuh bisa jadi sepak bola gitu kan. Nah, buat orang-orang yang tim-tim gitu ya, anak-anak yang terpilih gitu, itu dikirim ke Aqua Danone Nation Cup seluruh dunia gitu. Jadi kayak semacam liga-liganya sepak bola lah gitu. Nah, nih lebih dari 50%, ini faktanya ya, lebih dari 50% national teams member itu adalah alumni dari Aqua Danone Nation Cup, kayak Andi Firmansyah, terus Evan Dimas, Rashid Bakri, Syamsir Alam, Kurniawan Karman. Jadi itu adalah salah satu inisiatifnya Danone as global gitu ya, untuk memfasilitasi talent-talent anak-anak di bidang sport. Nah,
ini sih yang biasanya paling seru nih, ngomongin soal people and culture gitu. Jadi we are a purpose-driven teams. We believe purpose-driven teams make a difference. Gitu. Jadi ya kita bekerja di working safety area, apalagi sekarang lagi pandemik ya. Nanti aku akan ceritakan bagaimana prosesnya gitu ya, kayak apa sekarang dan tuh kayak gimana si lokasi kerjanya. Mungkin teman-teman tadi lihat juga di video, tapi I will tell more about the health protocol yang kita apply juga. Selain itu juga kita ada employees development program, ada talent exchange juga. Jadi kalau teman-teman yang memang sangat passionnya, terus benar-benar apa ya kayak you have a great potentials gitu, teman-teman juga bisa dapat exchange ke region lain gitu. Nah terus juga we have one voice and Danone people survey, di mana salah satunya yang tadi teman-teman lihat kantor baru itu adalah hasil dari mendengarkan our voice gitu, our employee voice, dan kita make it implemented gitu. Jadi benar-benar kita tuh sangat mendengarkan our employees voice. Nah, selain itu juga as a company we are winning the HR Asia Awards 2021 gitu. Di mana ya kita as a best company to work for in Asia, dan kita juga dapat tambahan we care most caring companies, di mana award ini adalah award untuk company-company yang mereka successfully manage the health protocol during the pandemic gitu. Terus juga we have one share program, di mana satu orang, jadi semua employee Danone gitu ya, satu orang itu punya satu share-nya Danone gitu. So the company is own, maksudnya kita yang punya gitu, karena kita punya satu share ya. Jadi kalau ditanya Danone punya siapa, ya gue punya gue, karena gue punya satu share juga gitu. Terus juga kita punya program ya Danone Volunteering Month, di mana Danone Volunteering Month ini adalah program semua employee itu bisa berkontribusi kepada society, kepada surroundingsnya, kepada lingkungannya gitu, melalui program ini. Nah, aku adalah salah satu juga peserta Danone Volunteering Month waktu tahun 2020, di mana dulu aku pas ikut itu, sebetulnya kalau teman-teman mikir, kayaknya volunteer harus ngapain ya, harus yang wow banget gitu, enggak juga. Sebetulnya dengan membuat sanitasi air lingkungan sekitar, terus juga misalnya bangun pohon gitu ya, itu juga bisa jadi part of the volunteering month. Jadi biasanya nih ya, ini salah satu selebrasi yang sangat disukai sama orang-orang Danone, karena kita bisa melakukan activities terhadap society gitu ya, bareng-bareng banyak kan. Terus kita juga dikasih support funding sama Danone. Waktu itu aku bikin salah satu kegiatannya adalah education for teman-teman di Isumba. Jadi waktu itu sama teman-temanku kita bikin series of workshop, gimana kita ngenalin sebenarnya beasiswa tuh apa sih gitu, dan bisa kok sekolah dengan beasiswa gitu. Terus juga mengenalkan tentang profesi, di mana teman-teman di Sumba bisa tahu kalau profesi itu tidak hanya jadi petani atau jadi perawat, tapi banyak kok, bisa jadi guru, bisa jadi ini, bisa ini. Jadi everyone in Danone is very passionate to be volunteered in every occasions gitu. Jadi banyak banget kegiatan volunteer. Cuma kalau yang Danone Volunteering Month ini adalah 1 bulan di mana kita bisa volunteer bareng teman-teman gitu. So that's the highlight sih. Nah, di Danone juga we believe in empowering women gitu, di mana we continue as a champion gender diversity, dan kita provide equal opportunity and salary to both women and men in workforce. Jadi kalau misalkan dulu stereotipnya kan kayak cowok pasti gajinya lebih gede daripada cewek gitu. But di Danone enggak. We believe in equality. Equality-nya itu adalah we give the same opportunity and salary, semua baik cowok maupun cewek itu sama. What makes it different? And what makes it different adalah the performance. Jadi kalau misalnya teman-teman wanita gitu ya performs better and you get the higher salary, then it's because you have a good performance gitu. Jadi we value the performance, we value the contributions gitu, more than just the gender. Nah, our commitment is to foster an inclusive and diverse company for employees. Jadi kalau teman-teman nih belum tahu, jadi CEO kita tuh cewek gitu, namanya Ibu Connie Eng. Nah, apa aja sih gitu ya komitmen Danone terhadap inclusive and diversity gitu. Yang pertama, 6 months paid maternity leave, where in Indonesia pada umumnya maternity leave itu standarnya 3 bulan. Tapi Danone we are going extra, di mana kita kasih 6 months paid maternity leave.
Nah, buat cowoknya, buat bapak-bapak gitu ya, kita kasih 10 days paternity leave. Gitu. Jadi, why we given such extent gitu ya dari si maternity leave ini sama paternity leave, because we believe bahwa ya kita tuh harus supporting our employees dalam anak-anak ketika baru melahirkan itu kan butuh support. Kalau misalkan bapaknya 10 hari itu sudah cukup banget sih 10 hari kerja untuk bisa supporting his wife untuk bisa recovery gitu dari melahirkan gitu. Nah, selain itu juga 50% leaders di Danone juga adalah cewek gitu. Di mana ya 54-nya adalah berada di top management. Terus kita juga punya program counseling during 1000 hari pertama kelahiran. Terus juga kita ada program 1000 pelangi ambassador, punya program Danisa. Jadi di Danone itu kalau misalkan teman-teman lagi hamil, terus nanti melahirkan, itu tuh ada proses pendampingannya. Jadi kan biasanya kalau baru masuk, misalnya baru mengalami proses tersebut kan kita biasanya suka nggak tahu ya harus tanya siapa, harus ngapain. Nah di Danone tuh kita ada program pendampingannya gitu. Dan itu juga ada mentorship yang ditawarkan untuk karir ya, mentorship karir. Terus juga ada training, ada peer coaching. Jadi kayak misalnya aku coaching sama temanku yang dia expertnya beda sama aku gitu. Jadi it's a very common thing di Danone untuk approach orang bilang, "Hai, aku mau belajar dong sama kamu." Itu tuh sangat common gitu. Dan itu yang biasa dilakukan di Danone. Dan itu juga yang tadi udah dilihat sama teman-teman dari videonya juga, kita juga punya ruangan laktasi, terus juga tentunya kita punya nutrition and products for pregnant and moms gitu. Nah, talking about how we as a company gitu ya during pandemic. Nah, kita tuh punya program namanya Kita Saling Jaga. Jadi kita tahu bahwa COVID-19 hits everyone, every industry, tapi kita juga support gitu ya untuk bisa komit dengan kita support 56 billion donasi gitu ya, bentuknya macam-macam, medical equipment, terus juga makanan sehat buat semua orang yang membutuhkan gitu. Dan talking about health protocol, we also pass gitu ya COVID-19 health readiness sama Ministry of Health, terus juga di-acknowledge sebagai company yang dimana kita juga menerapkan health protocol yang oke gitu. Nah, kita juga selalu mengevaluasi health protocol yang dilakukan di kantor gitu, di semua lokasi. Karena ya kalian kalau lihat kan peraturan pemerintah juga beda-beda ya, PPKM-nya level berapa gitu. Jadi kita selalu mengevaluasi hal tersebut. Kita nggak stuck langsung satu policy for everything gitu ya, tapi kita selalu nge-review. Dan kita juga selalu bertanya sama employee, how do you feel? Bagaimana energi manajemen kamu selama pandemi? Supportnya cukup atau enggak? Jadi we also listening the employees through surveys gitu. Dan kita juga take actions accordingly based on the survey tersebut. Kita juga punya return to office program di mana kita ada bukunya, terus juga kita providing healthy kits, terus juga kita improving office facilities, di mana sesimpel kalau kantin dulu kan terbuka gitu ya, tapi kalau di dalam sekarang kita kantin itu bersekat-sekat, dan kita tuh ada shifting makan siangnya. Simply untuk kita reducing kontak gitu, dan kita juga pengen improving our health protocol supaya teman-teman yang bekerja itu juga nyaman gitu. Nah, ini yang mungkin teman-teman juga sangat akan excited gitu ya. Jadi we also believe in youth talents. We nurture talents through various program gitu. Jadi graduate program di Danone tuh ada 4. Ada MT Star, sering banget kedengeran tuh. Ada Danone juga, Danone Great Leader Program. Ada BEST juga, ada The Star. Bedanya apa sih dari semua ini gitu? Kalau MT Star, basically fast track career program buat future leaders dari teman-teman fresh graduate sampai maksimum 2 tahun kerja untuk bisa capai managerial positions within 3 years gitu ya.
Nah, untuk yang Danone Grad Program itu juga sama Career Acceleration Program, di mana untuk teman-teman yang majornya khusus hanya untuk di engineering doang, dan akan ditempatkan di berbagai macam plan di Indonesia. Nah, untuk BEST itu training program khusus untuk teman-teman yang tertarik di bidang sales, yang pengen jadi sales leader. Nanti juga teman-teman akan dideploy di sales field di seluruh Indonesia. Nah, untuk The Star, ini adalah the newest program dari Danone, di mana ini kerjasama sama program kampus mereka. Kita pengen teman-teman yang internship itu, dulu tuh sebenarnya di Danone tuh nggak ada program internship, tapi because we realize bahwa this is something that we have to be one program gitu, jadi akhirnya kita punya si Danone Apprenticeship, Danone Students Apprenticeship Program gitu. Nah, rekrutmen prosesnya kayak gimana sih gitu secara umum gitu ya. Jadi ada online assessment kalau yang MT, terus ada HR interview, ada assessment center tuh kayak FGD, terus user interview, habis itu final interview. Itu prosesnya MT. Nah, kalau The Star, prosesnya apa sih? Sebetulnya kalau The Star itu prosesnya kan dari apply di Kampus Merdeka platform gitu ya. Habis itu kalau masuk proses ke Danone, ada online assessment, terus HR interview, habis itu final interview sama user. So this is the common recruitment process untuk si graduate program ini. Nah, last thing sebetulnya adalah if you're interested gitu ya untuk tahu, aduh Kak, aku pengen banget nih intern di Danone gitu. Kira-kira nih aku pengen tahu infonya di mana ya dapatnya gitu. So let's follow us gitu. Kita ada sosial media di mana namanya Danone Careers ID. Ini Instagramnya up to date gitu. Jadi semua opportunity pasti ada di sini. Mulai dari berbagai macam webinars juga ada di sini. Kalau kita lagi sesi-sesi gitu. Ada juga internship positions ataupun fresh graduate positions kadang di-post di sini juga. Jadi teman-teman bisa pantengin platform Instagram kita supaya bisa tahu opportunity apa yang lagi ada. Karena ya kalau ngomongin apply kerja ya, bukan hanya tahu informasi, kan untuk apply juga itu sangat-sangat mempengaruhi juga sih. Karena kan biasanya kalau misalnya aku ya cari intern contoh ya, biasanya tuh kalau aku lihat aplikasi udah sampai 1000. Kebayang nggak sih kayak udah pusing capek gitu kan. Biasanya tuh kalau teman-teman yang apply-nya awal-awal itu bisa dibaca dengan sangat baik gitu lah CV-nya. Jadi kalau menurut aku pantengin terus kalau teman-teman tertarik buat intern di sini. Terus juga kita punya careers.danone.com/id, di mana ini career site-nya kita Danone Indonesia, di mana kita juga sharing di sini tentang everything tentang Danone. Tentang its people ya, especially tentang karir. Jadi kita di sini juga ngasih tahu bahwa programnya ada apa aja, proseleksi seperti apa, apply posisinya ada apa aja, terus juga ada berapa lokasi yang aku tadi sebutin segala macam, itu ada semua di sini. Teman-teman kalau tertarik untuk tahu Danone lebih lanjut bisa buka di careers.danone.com. Aku mau tutup sesi ini tuh sebenarnya dengan One Planet One Health by You. Jadi tadi kan aku udah bilang ya bahwa vision-nya Danone adalah One Planet One Health, di mana to bring the visions life, sebetulnya caranya itu adalah as an employee we can achieve the One Planet One Health with our own way. Makanya namanya One Planet One Health by You. Jadi everyone can contribute to the visions, dan everyone can contribute to the visions with the uniqueness of each employees. Gitu. That's why we believe in the inclusivity and the diversity, karena kita percaya bahwa setiap employee yang ada di Danone can make a difference. Gitu. So I think that's all from me tentang Danone. Semoga teman-teman memahami lebih lanjut sekarang ya. Jadi Danone tahunya bukan cuma aku doang, tapi kan kita punya Fit, punya Maison, punya Nutrilon, punya berbagai segala macam gitu. So, I think kita bisa ke Q&A session saja. Kalau teman-teman punya pertanyaan, feel free buat tanya di sini. Oke. Thank Ya, you. makasih banyak juga Kanuka. Ya, itu wraps up our first session ya teman-teman. Itu pertama dari sesi kita yang akan berlangsung pada hari ini. Thank you banget Kanuka atas sesi yang sangat informatifnya. Tadi jelasin beberapa topik tentang company profile-nya Danone. Terus sedikit ada tentang visi misinya, produk istimewanya apa, dan gimana Danone bisa empower community kita. Gitu. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Kanuka. Dan sebelum kita lanjut ke Q&A session, aku juga mau ingetin lagi tentang
LinkedIn Challenge kita yang udah dijelasin sebelumnya sebenarnya. Jadi di kesempatan ini kalian bisa sharing apa aja nih yang kalian dapat dari workshop Danan SX hari ini di LinkedIn kalian dengan mencantumkan beberapa hashtag juga gitu. Dan challenge ini dibuka sampai hari Senin dan benefitnya kalian bisa mendapatkan one-on-one mock-up interview dengan HR-nya Danan serta exclusive invite ke SC Summit. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita bisa lanjut ke Q&A session-nya sekarang. Seperti yang aku udah mention, bisa lewat Slido. Dan I see we have a couple questions ready for us. Aku mulai dari yang paling atas dulu kali ya, Kak. Terus nanti Kak bisa menjawab gitu satu-satu. Oke. Jadi ada dari Anonymous, company culture apa, Kak, yang sangat melekat di Danan? Yang bisa mendukung pengembangan SDM dan meningkatkan motivasi Dananers. Oke. Company culture-nya tadi salah satunya we believe gitu ya bahwa employees itu kan unik gitu ya, kayak makanya kita juga sangat berkomitmen terhadap inclusivity and diversity gitu. Nah, dalam mendukung pengembangan SDM, sebenarnya ini culture yang aku suka di Danon adalah semua orang itu sangat siap untuk ditanya dan sangat siap untuk sharing gitu. Jadi hal yang pertama banget yang bikin aku kayak jatuh cinta sama Danone, karena sekarang aku udah mau tahun ke-5 di Danone. Jadi kalau kalian nanya, ini Kanuke berapa lama sih di Danone? Gue udah mau tahun ke-5 gitu kan. Jadi di Danone tuh aku dapat mentor dan dapat coach. Di mana coach itu adalah orang yang membantu aku untuk evaluasi terus pekerjaanku sehari-hari. Jadi kalau misalnya ada, ini Nuke sesimpel misalnya, Nuke ini you have to make the Excel more efficient gitu. Kayaknya harus dibikin gini tabelnya segala macam. Dan juga punya mentor. Mentor itu adalah orang yang bisa guiding karir kamu gitu. Dan semua orang di Danone, I believe they have mentor and also they have coach. Basically karena coach itu adalah N+1 dan mentor itu adalah head department. Nah, mentorship itu adalah satu hal yang sangat digaungkan di Danone gitu. Karena we believe kalau misalnya kita learning from each other, kita tuh bisa dapat comprehensive experience tuh bukan hanya dari kita yang ngalamin, tapi juga kita dengerin orang belajar dari experience-nya dia gitu. Nah, di company ini juga aku juga kan punya mentor, tapi karena aku udah rotasi beberapa posisi, aku punya mentor jadi nggak cuma satu. Aku punya mentor tuh 2, dan aku punya coach itu ada 2 juga gitu. Jadi sebetulnya itu salah satunya mentorship, budaya mentorship itu yang sangat lekat di Danone gitu, yang bikin teman-teman kalau misalnya baru pertama masuk nggak akan sesat lah, pokoknya nggak akan kayak aduh aku pusing ini gimana caranya, karena intern pun juga dapat mentor gitu. Jadi kita tuh selalu senang untuk bisa sharing. Kalau misalnya kalian lihat aku sangat senang sharing karena budayanya kayak gitu di Danone. Jadi kalau kalian punya suatu hal yang unik gitu ya, misalkan setiap orang kan beda-beda ya, misalnya kayak kalau aku tuh suka main game gitu ya, jadi ya pede aja, maksudnya kalau di Danone kita kadang suka ada, ya pernah waktu itu kayak bermacam-macam kompetisi talent berat gitulah, jadi kayak ya we embracing the uniqueness of everyone gitu. Nah, untuk meningkatkan motivasi itu salah satunya sebetulnya dari mentorship itu, kan itu mentorship yang kalau personal gitu ya, tapi kadang kita juga ada kayak in some occasions di beberapa functions kadang suka ada kayak leaders talk gitu. Kayak kita misalkan ada satu sesi kita waktu itu ada leaders talk sama CEO. Jadi kita juga bisa tanya-tanya apa sih yang bikin Bu CEO ini energize terus gitu. Jadi kita tuh juga banyak berdialog gitu. Kita banyak ngobrol gitu ya sama leader-leader kita dan kita tuh bisa copy paste gitu. Gimana cara dia as simple as misalnya apa sih habitnya yang dilakukan segala macam. Selain itu juga kita di provide training opportunity sesuai sama minatnya. Misalnya aku lagi fokus mau belajar data analytics. Nah, itu aku disupport dengan learning programnya apa yang data analytics, apa misalnya desain ke certification atau misalkan aku harus learning mandiri gitu. Dan yang paling aku suka di Danone, learning platform kita tuh connect sama LinkedIn Learning. Kalau teman-teman tahu LinkedIn Learning kan bayar ya. Nah, kalau di Danone tuh kita connect. Jadi kalau aku mau belajar apapun di LinkedIn Learning, aku bisa pakai platformnya Danone gitu. That's what makes everyone is love learning in Danone.
Oke, makasih banyak Kak Nuka atas jawabannya. Jadi kalau aku sum up sedikit tadi dari jawabannya, company culture yang Kak Nuka paling suka itu karena selalu learning from each other dan selalu punya mentor sama coach yang selalu membantu membimbing dan evaluasi diri gitu ya Kak. Betul. Iya, oke, makasih banyak Kak. Oke, mungkin kita bisa lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya, datang dari Anonymous juga, yang nanya, untuk tahun pertama dan kedua kuliah, ada program yang bisa diikuti nggak Kak? Oh, ada. Untuk teman-teman, di tahun pertama dan tahun kedua, teman-teman bisa ikut program namanya Danone Campus Ambassador. Nah, Danone Campus Ambassador ini salah satunya proyeknya kayak ini, kayak bikin workshop, terus juga dari kita juga ada sesi trainingnya. Kita akan ngasih tahu, guys, Danone tuh kayak gini. Kalau kalian mau bikin personal branding workshop tuh kayak gini. Kalau kalian mau bikin event tuh kayak gini. Terus ada mentor juga, Sen. Tanya deh sama anak dan kampus ambassador di sini deh. Ini ada dua nih, ada Rafli sama Amel gitu. Jadi mereka untuk bisa bikin event ini juga mereka ada mentornya gitu. Jadi karena mentor adalah budaya Danone, setiap kalau misalnya Intra ada mentornya, ini DCA juga kita ada mentornya gitu. So teman-teman yang tahun pertama tahun kedua, kalau misalkan tertarik nanti pantengin aja sosial media Danone. Kalau kita ada program Danone Campus Ambassador, teman-teman bisa apply. Oke, mantap. Thank you, Kanuka. Jadi kesimpulannya untuk tahun pertama dan kedua, Danone Campus Ambassador ya teman-teman. Kalau mau tahu yang di Zoom ini, kalau lihat di participant list-nya ada di host dan co-host kita, Rafli dan Kak Amelia Amanda. Gitu. Oke. Oke, next question ya, Kak. Aku mau lanjut ke pertanyaan, kalau tentang challenge tadi sudah di-share ulang. Jadi ke pertanyaan di bawahnya, ada anonymous nih, Kak, nanya, Kak, aku penasaran, selama kerja di Danone, what do you find most exciting as a female employee? Oke, as female employee ya. Sebenarnya ya, kan aku belum nikah ya. Tapi kalau misalnya dari teman-temanku yang sudah menikah, yang paling exciting sebenarnya sebagai female employee adalah meskipun kamu bayangin kamu maternity leave gitu ya, lama 6 bulan gitu ya, tapi you still valued as a talent gitu. Jadi yang tadi ya salah satunya yang bikin exciting as female employees adalah kan tadi kasih 6 month maternity leave. Terus selain itu juga buat aku gitu ya yang belum dapat bisa paid maternity leave gitu, aku tuh dapat equal learning opportunity juga yang tadi. Jadi kalau misalnya aku pas waktu jadi recruiter, aku dapat certifications as recruiter itu aku diberangkatin tuh kayak training for a week deh kayak gitu. Jadi kayak nggak pilih-pilih lah gitu. Terus juga kalau misalkan di Danone tuh kadang suka ada dulu kita punya program namanya He for She di mana ada mentorship khusus perempuan juga. Jadi kita tuh sangat sangat percaya bahwa ya semua orang tuh punya equal opportunity gitu. Dan kita juga biasanya kalau jadi female employee ya, kita juga biasanya dapat support dari bos dari apa ya, dari atasan-atasan kita di mana mereka juga sudah paham bahwa ya lo punya capability yang gue bisa percaya. Itu salah satu yang menurut aku mungkin di Danone yang bikin aku juga salah satunya betah ya, karena aku punya manajer cowok, di mana manajerku juga mempercayakan semua semua project gitu yang desain misalnya ke aku gitu. Nggak pilih kasih lah ibaratnya gitu. Dan salah satunya juga, kita percaya juga bahwa ya gender itu nggak jadi patokan lah kalau misalnya kamu bisa perform better gitu. Jadi itu sih yang aku suka, yang bikin exciting itu adalah you are given a trust as big as male employees. Jadi nggak ada perbedaan. Oke, aku sangat senang sih Kak dengarnya. Makasih banyak atas jawabannya. Jadi tadi kalau dari Kak Nuka merasa bahwa super supportive ya ke female employees-nya karena ada trust ke capabilities kita sebagai perempuan, ada mentorship khususnya juga, dan ada equal opportunities-nya juga. Makasih banyak, Kak. Oke. Nah, karena sebenarnya waktu kita terbatas nih, walaupun pertanyaannya ada banyak banget. Tapi nanti di akhir sesi kedua akan ada Q&A session lagi kok, teman-teman. Jadi jangan khawatir ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dibalas. Tapi untuk sekarang, masih ada sesi selanjutnya yang gak kalah seru nih, which is kita mau masuk ke main game atau ice breaking. Oke, ada yang bisa tebak hari ini kita mau main game apa? Oke, mungkin boleh mulai untuk di-share screen dulu ya dari panitianya. Jadi untuk game hari ini kita akan main game yaitu Kahoot. Oke, sebelum ya, apakah sudah share screen sudah terlihat? Oke.
Kita akan main game Kahoot hari ini teman-teman, tapi not just any Kahoot ya, karena hari ini ada yang berbeda dan istimewa. Dan oke, nah udah boleh masuk nih teman-teman, boleh lihat game pinnya apa, dan joinnya di www.kahoot.it gitu, atau kalau teman-teman punya aplikasi Kahoot-nya. Nah, masuknya bisa pakai nama beneran kalian, atau mau pakai nama lain, atau ada yang iseng-iseng, terserah gitu ya. Tapi untuk menjaga kesopanan bersama aja sih, teman-teman. Gitu. Oke, kita tunggu berapa menit ya, sampai udah lumayan rame. Karena sebenarnya di Zoom kita ada 395 orang nih. Jadi harusnya Kahoot-nya juga sangat rame. Gitu. Jadi untuk what's so special about Kahoot kita hari ini, adalah 3 pemenang di Kahoot hari ini yang menang podium ya, akan memenangkan exclusive merchandise dari Danone. Dan apa sih exclusive merchandise dan apa isinya? Itu akan surprise dari Danone timnya. Jadi untuk kalian yang mau kepo-kepoin hadiahnya apa, udah excited nih mikirin, wow seru banget bisa unboxing sesuatu yang special, ya jangan lupa ikut Kahoot-nya dan menangin hadiahnya. Seperti biasa ya, cara menang di Kahoot adalah untuk menjawab yang benar dengan sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya juga. Jadi gitu, boleh kompetitif sedikit, tapi also no pressure ya teman-teman. Kita main dengan happy-happy dan santai dan semangat. Karena ini just for fun gitu. Oke. So far I see ada 130, wow, 140 orang di Kahoot ini. Aku tungguin lagi deh 1 menit lagi sampai 13.49. Jadi buat teman-teman yang mau join terakhir sampai 13.49 ya waktunya. Oke. Ya, ada banyak nih nama-nama yang jadi kenal. Jadi semoga good luck. Apa topik untuk Kahoot hari ini? Topiknya adalah knowledge about Danone gitu. Jadi untuk teman-teman yang tadi menyimak nih kayak dari sesi 1, kemungkinan besar semoga kalian bisa memenangkan Kahoot hari ini. Karena sekitaran topiknya adalah tentang company knowledge atau knowledge tentang Danone gitu. Kalau yang belum tahu atau ada yang salah-salah, it's okay banget teman-teman karena namanya juga berteman, maksudnya bermain dan belajar. Dan semoga dari permainan kami hari ini bisa memperoleh pembelajaran yang lebih dalam ya teman-teman tentang Danone gitu. Oke, beberapa detik lagi. Nah, sekarang waktu sudah menunjukkan 13.49. Apakah masih ada banyak yang mau join teman-teman? Oke, ternyata masih masuk ya. Oke, kita tunggu ya beberapa detik lagi. Aku hitung mundur dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, thank you panitia. Udah mulai di start Kahoot-nya. Thank you teman-teman yang sudah join. Yang nggak bisa join juga bisa nyimak dari sini ya. Oke, first question kita hari ini adalah, apa visi dari Danone? Silahkan teman-teman, apakah itu One Planet, One Health, One Planet, atau Wonder Woman, atau One Pride, One Peace? Ini mudah sih yang ini. Udah di awal-awal ya, dari presentasi yang tadi dari Kanuka. 3, 2, 1. Oke, ternyata ada One Planet, One Health. Banyak nih yang benar, thank you, dan congrats teman-teman. Oke, bisa dilihat. Keren banget nih. Nah, next. Apa merek susu yang diproduksi oleh Danone? Ada beberapa pilihan. MSG, SMG, GSM, SGM. Ini gampang banget sih, karena kita sudah sering banget mendengar ya, tadi juga banyak dijelasin. Oke, ada 4, 3, 2, 1. Oke, untuk yang ini banyak banget yang benar. Ya, benar sekali, SGM Explorer. SGM. Oke. Selanjutnya, siapa nama CEO dari Danone Indonesia? Wow, untuk ini ada Li Eng, Si Eng, Li Min Ho, atau Connie Eng. Bisa nih teman-teman yang tahu, keren banget. By the way, ini question ketiga ya dari kelima. Jadi teman-teman masih punya kesempatan sekitar 2-3 pertanyaan lagi untuk menang Kahoot-nya gitu. Yang benar adalah Connie Eng sebagai CEO dari Danone Indonesia. Oke, keren nih. Kayaknya scoreboard-nya selalu fluktuatif ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Biar fokus minum? Oke, biar fokus minum. Apa jawabannya teman-teman? Oke, bisa dijawab
dengan hati nurani atau ya terserah mau menjawab apa. Waktunya ada beberapa detik lagi dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke, semua jawaban benar. Biar fokus minum, aqua. Oke, wow, ada answer streak-nya nih teman-teman. Udah mulai kelihatan siapa yang benernya paling banyak. Oke, untuk pertanyaan terakhir ternyata pertanyaan matematika. Jadi untuk teman-teman yang pandai rumah hitung, silahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1 tambah 3 kali 5 sama dengan, menurut aku sih, apa ya, Duh, lupa nih cara hitung-hitung. Oke, tapi rupanya banyak orang yang udah bisa hitung nih, udah 200 answers masuk. Jawabannya adalah 190, karena 1 ditambah 3 kali 5. Oke. Oke, untuk podium hari ini kita mengucapkan selamat kepada 3 pemenang kita, yaitu Fanny, Jenny, dan drumroll. Pemenang pertama, Zahra Ayu. Oke, thank you banget teman-teman yang udah berpartisipasi di Kahoot hari ini. Untuk yang menang, boleh di-screenshot dulu link slide kalian supaya nanti bisa dibuktiin ke panitianya kalau kalian menang. Oke. Ya, thank you banget teman-teman yang udah ikut. Jadi setelah ini untuk 3 teman yang tadi udah menang di podium, silahkan ya menghubungi kakak DCA yang ada di Zoom ini. Kalau di participant list bisa lihat atas nama Amelia Amanda atau co-hostnya. Sekali lagi, Kak Amelia Amanda, boleh dicat aja kayak, halo Kak, tadi aku atas nama username ini baru menang podium di Kahoot-nya. Terus nanti Camelia akan bantu handling pengiriman exclusive merchandise-nya sampai ke tangan kalian masing-masing. Gitu. Jadi terima kasih semuanya sudah bermain dan atas partisipasinya. Oke, semoga udah pada lebih relax semua nih habis main. We can come up to the peak session untuk hari ini, mata acara yang paling penting untuk workshop kita tentang gimana cara kita build personal branding, gimana cara melakukan interview, CV, dan yang paling penting adalah Dynam's application journey. Jadi aku mempersilahkan waktu dan tempat kembali pada Kanuto. Silakan Kak. Oke, mungkin bisa di-share screen dulu. Oke, thank you. Okay. Amadea, aku share screen lagi ya. Oke. Udah kelihatan belum slide-nya? Di aku masih loading, Kak. Sebentar. Masih loading, Kak. Oke, bentar ya. Oke, ditunggu, Kak. Oke, sudah terlihat, Kak. Oke, udah ya? Yap, aman. Oke, sip. Thank you semuanya. Wah, seru tadi ya, ada quiz-quizan nih. By the way, kalau misalkan ini suara aku agak putus-putus, sama dia minta tolong dikasih tahu ya. Takutnya jaringan gitu. Oke, boleh. Oke, tadi kan udah belajar tentang Danone ya. Nah, sekarang mungkin ini sesi yang ditunggu-tunggu ya, sesi knowledge sharing-nya gitu tentang gimana nih cara kickstart your career tuh dengan bumbu-bumbu personal branding lah. Nah, di sesi ini secara garis besar sebenarnya aku akan lebih fokus akan jelasin tentang personal branding. Tapi on top of that aku juga akan sharing a little bit tentang CV sama tentang interview. Tapi itu cuma sekilas saja. Karena the main sessions-nya aku akan banyak lebih bahas tentang personal branding yang akan link juga ke LinkedIn, terus nanti juga cara gimana brandingnya di CV. So, ya. Jadi tadi udah dikenalin sama Amadea ya. Jadi aku Employee Engagement Campaign Manager di Danone, which is sebelumnya aku di Danone itu jadi graduate program dan juga jadi employer branding. Nah, I started my career di Danone tuh dari tahun 2017 dan dari situ aku lanjut my journey as graduate program gitu. Jadi not only familiar with social media, activation segala macam, tapi juga aku jadi recruiter di graduate program. Nah, sekarang di Employee Engagement and Campaign itu aku berada di departemen namanya Business Transformation. So it's completely different from talent acquisitions, di mana grad program dan employer brand itu ada. Tapi di sini di tempatku lebih manage ngelihat engagement tuh as a whole, bukan hanya ke applicants ataupun ke
prospektif talents gitu ya ke adik-adik yang berminat masuk ke Danone gitu. Tapi kalau kerjaanku sekarang adalah lebih bagaimana bisa memaintain engagement teman-teman Danoners di kantor. Gitu. Itu a little bit about my work ya. Nah, sekarang nih aku mau bahas tentang personal branding kan. Jadi aku punya pertanyaan dulu nih sama teman-teman. Emang kenapa sih personal branding itu penting ya? Mungkin teman-teman bisa tulis di kolom chat semua kalau teman-teman punya ideas. Nanti kalau udah aku baca nanti aku minta beberapa orang unmute ya. Yuk nih, kenapa nih penting nih? Karena kan teman-teman datang ke sini pasti ada ekspektasi dong, pengen belajar tentang personal branding. Pertanyaanku adalah kenapa penting? Gitu. Atau ada yang mau unmute? Bisa raise hand, Oke, silakan Buti. Yes, boleh Putri unmute yourself. Terima kasih. Jadi kenapa personal branding itu penting? Karena ini mempengaruhi citra kita di orang-orang dan mungkin lembaga yang ingin kita tuju gitu. Ketika kita memberikan citra yang baik, orang di luar tuh akan tertarik untuk melakukan kerjasama atau interaksi yang lebih lanjut gitu ke depannya ketika branding kita bagus, atau mungkin kita bisa mendapatkan peluang kepercayaan dari orang lain atau mungkin perusahaan lain seperti itu, Kak. Oke, thank you Putri buat sharingnya. Next, mungkin Luis bisa sharing juga kenapa sih personal branding itu penting? Terus, apakah suara saya terdengar? Kedengeran. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Luis Christian dari Universitas Udayana. Jadi kenapa sih personal branding itu penting? Karena menurut saya personal branding itu adalah hal yang pertama kali dilihat oleh orang-orang. Namanya juga branding, jadi kita melabeli, membrand diri kita sendiri gitu. Harus menjadi bagus. Makanya kenapa personal branding itu penting, karena meskipun ada pepatah bilang don't judge the book by its cover, tapi orang-orang pasti melihat covernya terlebih dahulu seperti itu. Terima kasih. Nice. Thank you, Luis. Next dari Desta. Oke, terima kasih Kanuke. Halo teman-teman, perkenalkan saya Desta dan di sini saya mau menyampaikan pendapat saya tentang pentingnya personal branding. Kalau menurut saya personal branding itu ibarat kata itu kayak wajahnya seseorang gitu. Jadi ketika orang lain melihat kita itu yang pertama kali lihat adalah wajahnya. Jadi pentingnya personal branding adalah bagaimana kita membawa pembawaan diri kita gitu, wajah kita yang mau dilihat sama orang itu seperti apa gitu. Makanya personal branding itu penting gitu. Makasih, Kak. Oke. Thank you, Desta. Oke. To sum up tuh sebenarnya apa yang dikatakan Putri, apa yang dikatakan Luis, dikatakan Desta, itu semuanya betul. Jadi sebetulnya kenapa penting gitu ya personal branding? Karena tadi aku suka deh kata-kata Luis kayak meskipun kata orang don't judge book by the cover, tapi tetap aja kadang orang juga ngelihat orang tuh personal branding kayak bagaimana gitu kan. Misalkan paling simpel deh, kalian lihat gebetan deh gitu. Cakep, bening gitu kan, terus juga rapi gitu kan, terus dia pinter, udah gitu temen-temennya tahu bahwa dia tuh orangnya humble, suka sharing, terus misalkan dia juga suka penolong lah sama temen-temennya gitu ya, suka ngajarin temennya kalau nggak ngerti gitu. That's a good personal branding kan, kalian punya impresi yang ih keren banget deh gebetan gue gitu kan ceritanya. Nah sama kayak kalau misalkan kalian lamar kerja, that's why personal branding itu important di building tuh dari teman-teman tuh bukan hanya dari sosial media segala macam ya, tapi juga sebetulnya bisa dari lingkungan sekitar gitu. So ini aku mau punya pertanyaan kedua juga nih. Sebenarnya aku udah spill dikit, tapi aku pengen tanya sama teman-teman, sebenarnya starting point-nya kalau teman-teman mau building personal branding tuh dari mana? Dari zaman SD, dari zaman kuliah, dari sekarang, dari apa gitu. Aku pengen ngajak teman-teman berpikir, kalau misalnya teman-teman mau bikin personal branding gitu, buildingnya tuh dari kapan, dari mana, pas kapan gitu. Ada yang mau volunteer nggak buat sharing? Oke, boleh. Tia?
Ya, halo Kak Nuke dan semuanya. Aku mencoba jawab untuk pertanyaan ini. Menurutku kita bisa build personal branding dari sekarang dengan mengetahui atau meningkatkan lagi self awareness kita. Jadi kita bisa paham nih kelebihan kita itu di mana, dan juga kita mau dikenal sebagai orang yang apa, yang nanti related atau support ke goals yang mau dicapai kita tuh apa. Menurut aku kayak gitu. Terima kasih Kak. Thank you Tia for sharing. Ada lagi nih, siapa nih? Lydia ya? Oke, halo Kak, izin menjawab. Kalau menurut saya, personal branding itu sebenarnya sadar nggak sadar kita udah membranding kita sendiri, itu bahkan dari sekolah. Contohnya, ketika sekolah, entah SMP, entah SMA, kita udah berpartisipasi di berbagai organisasi seperti OSIS, MPK, dan lain sebagainya. Itu kita juga sudah mendevelop diri sendiri untuk personal branding, agar kita bisa terus mengembangkan diri kita di organisasi yang akan mendukung kita untuk karir ke depannya, seperti itu. Terima kasih. Thank you Lydia. Wah, aku suka banget nih jawaban Tia sama Lydia karena ini sesuai sama jawaban aku. Jadi, the point where you can start your personal branding is start within your surrounding. Kenapa coba? Karena kalau kalian ibarat kata nih, misalkan kalau kalian bisa pintar gitu ya, terus suka membantu teman, itu personal branding kalian kan kayak gitu ya di lingkungan kalian gitu. Terus kalau misalnya kecuali misalnya malas, tukang nyontek, itu juga sama personal branding. Jadi baik buruknya sebetulnya starting from your surrounding, which is dari teman-teman kalian, dari lingkungan kalian, dari organisasi. Dan personal branding, building personal branding itu is a long journey. Jadi kalau misalkan kalian berharap semalam besok langsung bagus personal branding, nggak akan bisa gitu. Karena itu berawal dari bagaimana kalian in day to day itu berinteraksi sama orang. Makanya aku bisa bilang bahwa personal branding itu is a long game. Kalau teman-teman yang masih tingkat 1 gitu di sini, thankfully kalian masih punya 4 tahun buat building personal branding buat nanti lamar kerja. Yang tingkat 2, tingkat 3 ya masih punya juga sisa tahun ya. Yang tingkat 4, oke, kamu harus running. Kalau gitu bikin personal branding yang bagus supaya kalau misalkan rekruter ngebiri kamu, ya kamu personal branding emang karena oke gitu. Nah, salah satu poin penting kenapa personal branding itu penting gitu ya untuk kalian punya sebagai Gen Z di masa sekarang yang kalau lamar kerja kayaknya kayak zaman dulu yang ngirim-ngirim CV itu. Kalau sekarang tuh orang-orang kalau misalkan cari kerja kan pakai LinkedIn. Kenapa sih penting gitu ya? Ya karena kalau misalkan kalian udah punya authentic personal branding dari awal, dari teman-teman lingkungan kalian, ketika kalian mau amplify atau kalian mau membuat si effect of personal branding lebih bagus melalui platform salah satunya LinkedIn gitu ya, orang-orang tuh udah buy-in karena tahu, oh iya ini Amadea ini yang anak pinter itu kan, yang anak itu kan bisa anak kampus X itu kan, iya makanya nih, wah ini dia personal branding juga suka sharing, dia suka sharing LinkedIn, wah emang nih si Amadea ini pinter banget gitu. Jadi memang personal branding itu harus starting from your surrounding gitu. Nah, aku mau kasih cerita sedikit. Salah satunya masih relate sama Danone. Kenapa sih aku bisa masuk Danone salah satunya ya? Dulu sebenarnya aku pas waktu awal pas waktu aku apply Danone aku masih tingkat 4. Jadi pas aku masih skripsi. Nah, bayang nggak sih kayak dulu tahun 2017 apply itu masih pakai website kan. Jadi wah udah pasti CV aku ketimbun banget, udah kayak 500 sampai 1000 orang kayaknya apply posisi aku waktu itu yang berbranding. Tapi satu hal yang membuat aku salah satunya bisa dapat konsiderasi lebih adalah dulu temanku ada intern di Danone. Internnya tuh under supervisi manajerku waktu itu. Nah, pasti orang nanya kan, lu punya temen nggak nih yang jago desain, yang bisa ini, bisa itu, bisa ini. Nah, terus karena waktu itu aku satu organisasi sama temanku yang intern di sini, temanku bilang, kayaknya gue punya nih, namanya Nuke gitu. Nah, terus waktu itu pas aku apply itu, aku pikir kayak ya udahlah kayak what do you expect? Apply kan apply aja karena waktu tingkat 4 masih skripsi, apply kerja ya udah karena kan supaya expect-nya bisa dapat pengalaman interview kan. But thankfully karena waktu itu aku juga udah punya LinkedIn, jadi aku udah nulis track record aku, profil apa segala macam, organisasi ngapain aja, terus pernah ngerjain apa aja, project-nya, apa proof-nya, punya portofolio apa. Waktu itu calon manajer aku di Danone langsung approach aku di LinkedIn. Kayak, "Hai, gue tahu nih lu
dari anak intern gue nih, ada posisi lo mau apply nggak? Gue udah apply posisinya, gitu kan. Wah, akhirnya ya udah mau interview nggak gitu. Lo bisa nggak Senin depan gitu-gitu loh. Jadi itu salah satu real case yang aku rasa bahwa good personal branding within your surrounding itu is important. Jadi teman kalian tuh bisa refer kalian gitu loh. Dan salah satunya ketika kalian punya LinkedIn yang bagus, kalau misalkan ada orang yang refer, ya karena dia udah baca juga LinkedIn-nya kalian align sama apa yang dikatain teman kalian. Kan gak lucu kalau misalnya kalian LinkedIn-nya bagus, tapi kata teman kalian, enggak, jangan, dia anaknya pemalas, cuma LinkedIn aja yang bagus gitu kan. Jadi that's why personal branding dari kalian aslinya ya, sama teman-teman kalian, dengan di platform, di LinkedIn gitu ya, atau di kertas ya, di CV, itu semua harus align. So the key ingredients-nya adalah being authentic. Jangan pura-pura kalau personal branding. Jadi kalian memang harus, tadi aku setuju deh kata siapa, Cynthia ya, Lydia ya, tadi bilang kalau misalkan personal branding itu kalian harus harus otentik gitu. Jadi nggak boleh bohong gitu, benar-benar harus dari building tuh dari dulu gitu. Nah, aku akan masuk ke rekrutmen proses dulu ya. Jadi sebenarnya personal branding itu kontribusinya apa gitu ya dari rekrutmen proses gitu. Jadi sebenarnya personal branding itu akan mensupport kalian dari semua proses, bahkan dari sebelum proses gitu. So if I could say sebenarnya kan dari proses application biasanya recruiter itu kan baca CV, ngelihat misalkan Amadea nih, ini siapa nih, anak mana gitu, oh anak kampus X ini, oh oke, oh dia kerjaannya ini, oh oke gitu. Organisasinya apa ya? Oh, anak student catalyst. Nah, itu bisa dicek tuh, ada nggak di Danone yang ex student catalyst? Tadi tanya lu kenal sama dia nggak gitu? Oh iya, sama dia nih junior yang rajin gini-gini gitu. Itu salah satu juga yang membuat sama dia oke nih, kalau pas kebetulan dia apply, dia CV-nya apply intern nih, bisa nih coba di interview. Itu salah satu manfaatnya juga. Terus ketika nanti udah mulai masuk ke interview, itu juga personal branding tuh salah satu yang yang bermanfaat lah gitu. Apalagi zaman sekarang teman-temanku juga banyak yang recruiting tuh dari LinkedIn gitu kan. Ketika mau interview pasti cek LinkedIn dulu. Ini siapa gitu ya, Amel tuh siapa gitu kan, Desta tuh siapa, nanti tuh dicek satu-satu tuh. Nah, biasanya ngelihat juga apa sih yang di-sharing di LinkedIn segala macam. Nah, terus juga abis itu ada user interview. User juga sama. Kalau udah lihat CV-nya, wah ini siapa nih? CV-nya bagus nih, biasanya akan cek di LinkedIn. Jadi sebenarnya benar-benar one stop platform yang bisa support teman-teman itu salah satunya di LinkedIn gitu. Jadi aku akan share tentang gimana cara bikin personal branding LinkedIn gitu ya. Nah, ini kan intinya the entire proses rekrutmen pada umumnya. Dan salah satunya kalau di Danone, kalau teman-teman apply professional hire, kayak aku dulu apply professional hire, ini adalah proses yang akan dilalui. Gitu. Jadi dari application dulu, bisa di website, terus bisa juga waktu itu sih dari website kayak Karis Danone gitu. Tapi bisa juga biasanya kalau di Instagram Danone Karis biasanya ada LinkedIn, ada link-link biasa gitu. Itu juga bisa lewat situ. Nah, habis itu online assessment dulu. Nah, habis online assessment baru HR interview, user interview, baru final interview. Gitu. Nah, kalau yang tadi MT aku udah bilang, kalau misalkan MT itu bedanya user interview itu ada FGD juga. Nah, tapi kalau misalkan di The Star program, yang internship program, itu bedanya adalah kalau misalkan The Star program itu nggak ada FGD. Jadi ini bisa kalian jadikan acuan kalau misalkan kalian apply pro hire, terus bisa apply internship juga, sama kalau yang tadi manajemen training itu ada FGD-nya. Gitu. So, aku pengen jelasin juga sama teman-teman, buat teman-teman yang belum punya LinkedIn gitu ya, kayak kenapa, apa pentingnya LinkedIn gitu ya. Ya LinkedIn itu jadi kayak Facebook-nya orang-orang yang udah kerja gitu. Jadi memang benar-benar isinya tuh khusus professional activity. Jadi yang di-sharing juga bukan, halo guys, hari Minggu aku lagi ngopi nih, gitu. Enggak, tapi sharingnya tentang, oh guys, hari ini aku habis ikut seminar nih tentang personal branding sama student catalyst. Oh, it's a good key takeaways loh. Jadi bisa nyebutin key takeaways segala macam di LinkedIn gitu. So it's a niche platform ya, di mana teman-teman bisa sharing tentang professional activities gitu. Nah, aku mau tanya, teman-teman pernah lihat nggak sih si Overhead Jakarta ini? Kayak, kenapa sih lu bisa naksir sama dia? Ya, revealing ini bagus semua. Ya, zaman sekarang, ya emang rata-rata orang lihatnya di LinkedIn kan, gitu. Bisa nemuin semua profile itu di LinkedIn.
itu zaman sekarang ya, karena faktanya 87% recruiters itu pakai LinkedIn buat sourcing kandidat, buat nyari kandidat siapa yang cocok buat posisi ini. Jadi udah bukan nungguin CV nyampe, tapi sekarang tuh udah actively looking recruiternya. Makanya developing personal branding LinkedIn tuh salah satu faktor yang penting, apalagi buat support teman-teman yang mau cari kerja, yang udah mau lulus gitu ya, terus yang teman-teman yang masih kuliah juga buat cari internship, ini pasti kepake banget gitu. Nah, ini aku mau kasih tips-tips sih, kayak sebetulnya kalau LinkedIn tuh kayak gimana sih basicnya gitu ya. Yang pasti yang pertama kalau pakai profile picture, pakainya yang proper. Jadi ini tuh banyak banget yang aku lihat, kadang orang yang di LinkedIn tuh nggak merhatiin juga. Jadi kayak yaudah bye-bye gitu kan. Nah, salah satunya adalah ensure bahwa ya muka kamu si persen mukanya ya background-nya kalau nggak polos, background-nya tuh agak blur gitu. Jangan foto lagi di mobil, atau foto lagi sama bebek gitu ya. Atau foto lagi liburan gitu. Jadi ensure bahwa profile picture-nya kalau bisa pakai casual, smart casual photo. Ini juga part of personal branding ya. Jadi personal branding itu dari segala aspek. Nah, terus juga kalau bikin headline kan biasanya di LinkedIn itu ada headline-nya. Jangan pakai quotes hidup gitu. Kayak hidup adalah sebuah perjuangan untuk sejuta perubahan, kayak oh oke, kayak satu intern di company mana, atau achievement kayak atau positions di organisasi. Jadi bisa bikin attract headline tuh berbagai macam tipe lah gitu. Salah satunya ini. Kayak misalnya teman-teman bisa ada beasiswa atau misalkan passion apa, itu juga sebenarnya bisa ditaruh. Tapi sangat direkomendasikan untuk nulis status, kayak status lagi dikerjain aja si organisasi segala macam. Nah, terus ini contoh bikin impressive summary. Kan kadang ada tulisan about gitu ya, maksudnya di semua LinkedIn ada. Tapi gimana sih caranya supaya orang-orang tuh bisa bikin impresif yang apa sih si about-nya bagus gitu. Sebenarnya formulanya itu cuma 3 gitu. Yang pertama, telling what you are passionate about. Yang kedua, sebutin activities sekarang kalian apa. Misalkan lagi ngasdos, misalkan lagi lagi ikut organisasi apa, pengen belajar apa, terus pas experience-nya apa. Oh iya, dulu aku aktif di OSIS loh. Oh, aku aktif di kepanitiaan loh, dan aku juga pernah misalkan menang kompetisi segala macam, itu bisa dimasukin di about. Jadi sebetulnya about itu kayak personal statement kalau di CV, tapi bedanya kalau di about ini lebih bisa ceritain tentang kaliannya lebih banyak sih, karena kan ini bisa ya at least 3 paragraf lah gitu tentang apa yang kalian suka segala macam. Nah, kalau misalnya teman-teman expect kayak langsung jago bisa bikin gitu, jangan khawatir karena membuat summary ini itu juga takes time. Jadi bikin hal yang kalian bisa dulu lah, misalkan kayak contoh, hi, I'm Amadea, you can call me Dea, misalkan I'm third year students in campus X gitu. So I'm passionate about moderating events, terus misalkan passionate in marketing, so I currently in organizations, misalnya di Student Catalyst as marketing marketing associate misalkan gitulah. Nah, itu bisa di situ. Jadi cerita aja di sini. Pokoknya karena bikin LinkedIn itu proses, jadi jangan takut nulisnya. Tulis aja dulu. Nanti kalau misalkan kalian kalau misalkan kalian juga ada kepikiran sesuatu, nanti kalian pasti akan merubah lagi LinkedIn-nya gitu. Jadi memang itu long journey. Nah, selanjutnya adalah Teller Experience Description. Kadang tuh kalian suka lihat nggak sih bahwa kalian punya description banyak gitu ya, tapi tuh kalian nggak kasih meaningful description gitu. Maksudnya kalian nggak ngejelasin kalian kerjainnya apa gitu. Karena ini salah satu part yang juga sama kayak di CV gitu. Jadi aku sangat sarankan kalau kalian mau bikin data experience itu, apalagi buat teman-teman yang masih students dan fresh graduate ya. Soalnya beda kalau misalnya teman-teman yang profesional, atau mungkin kalian nanti visit LinkedIn aku, kalian akan menemukan bahwa LinkedIn aku tuh pas udah mulai kerja tuh deskripsinya nggak sedetail ini. Karena biasanya kalau udah profesional banyak project-project yang konfidensial, jadi tidak bisa di-mention di LinkedIn. Nah, bedanya kalau students atau teman-teman yang masih baru fresh graduate gitu, itu kalian bisa nulisin si track record kalian sama kuliah. Jadi yang pasti yang pertama pakai action verbs.
Jadi rather than nulis in charge gitu, lebih baik nulisnya managed, delivered, crafted. Tergantung dari si konteksnya, tentang managing kah, tentang communication kah, atau tentang innovating kah, initiate kah, itu bisa bisa di tailor lah gitu, kata-katanya sesuai dengan kebutuhan. Nanti habis ini aku akan kasih tahu kok si tipe contohnya kayak gimana. Sama jangan lupa grammarnya harus benar ya. Kalau misalnya pas experience itu pakai grammarnya ya past tense gitu. Tapi kalau masih present, masih dikerjain, berarti pakai present tense. Itu small part, tapi recruiter tuh ngeh gitu. Kalian tuh sebenarnya tuh ngeh nggak sih sama grammar kalian gitu. Jadi itu hanya small things lah, tapi hopefully teman-teman nggak salah sih gitu. Sama kalau ada result sesuatu, better di quantify sih, sama di emphasize. Karena personal branding itu is talk about gimana cara kalian bisa membuat, contoh ya, moderating event tuh biasa aja, sebenarnya bisa aja. Tapi kalau moderating 20 events, itu kan wah kan? Atau moderating 10 events lah gitu. Nah, itu bisa di-tailor di deskripsi. Karena personal branding itu is about how you can present yourself kan. Nah, ini contoh. Kalian misalkan punya case-nya, Kak, gue nggak tahu nih gimana cara merubah supaya si deskripsi gue lebih cakep gitu. Mungkin kalian punya deskripsi kayak gini sekarang di CV, responsible to manage team, terus juga contact target company, follow up monitor, kan biasa aja gitu. Tapi kalian bisa merubah ini. Jadi directed 5 people, which focus on establish sponsorship, terus juga develop company list, build corporations, terus assign target company, dan achieve 15 companies with material sponsor sampai 100 mil. Gitu. Jadi cara jualannya juga coba kalian bandingin dan kalian screenshot deh. Ntar kalian compare sama CV kalian deh, kayak gimana ya cara bikin si kata-kata kayak gini gitu. Nah, ini juga proses teman-teman. Jadi teman-teman juga mungkin harus cari gitu ya si action verb-nya tuh kayak gimana yang cocok gitu. Contoh ya, misalnya kalau communication berarti bisa pakai action verbs-nya influence, persuaded, communicate, atau entrepreneurial bisa produce, establish, atau misalkan manajemen ya supervise, assign. Banyak lah gitu. Dan bisa dicari di Google, carinya action first for resume. Dan ini kepake juga di LinkedIn gitu. Jadi hopefully dari sini kita quest-nya teman-teman bisa tahu ya, supaya cara ngejual tuh at least action verbs-nya harus benar sesuai konteks gitu. Nah, selanjutnya adalah untuk bisa membuat LinkedIn kalian itu bergaung gitu ya di di lingkungan LinkedIn-nya gitu ya, bisa ter-echoing lah gitu. Let people know your story gitu. Contoh paling gampang. Aku tuh lihat kayak ini contohnya MT-ku ya, MT di Danone ya. Jadi aku capture dia. Jadi dia tuh suka sharing tentang, tahu nggak sih cara bikin essay yang bagus gimana supaya teman-teman tuh kalau misalkan mau ikut perlombaan segala macam tuh tahu loh cara supaya membuat essay-nya tuh lebih menarik. Nah, jadi tuh sharing, caranya kayak gini. Jadi udah melakukan riset segala macam, aku tahu nih formulanya gini. Nah, jadi kalau misalkan menurutku teman-teman yang sangat suka sharing, sangat suka belajar gitu ya, kalian bisa start small dari sharing apa yang kalian pelajarin gitu. Karena dengan sharing tentang apa yang kalian pelajarin, orang-orang tuh jadi belajar kan kayak, oh, Amadea nih suka banget sharing tentang copywriting. Wah, ini kayaknya dia bakal ngambil copywriting intern deh gitu misalkan. Terus nanti ada temennya yang orang marketing, terus ditanya sama bosnya, lu punya copywriting nggak? Cakep gitu portofolionya. Wah, ada gitu. Nah, itu bisa juga di-refer dari situ. Selain itu juga sebenarnya sesimpel teman-teman kalau ikut seminar, ikut webinar, ikut workshop, apalagi weekend. Bayangin ini weekend, terus kalian spend 2 hours gitu kan. Kalian bisa aja tuh kan lagi makan sushi, apa segala macam, tapi kalian spend waktu kalian di sini. So you can start by now gitu ya, dengan abis ini, kan tadi di challenge ya, kalian abis ini sharing sama network kalian di LinkedIn bahwa gue baru belajar personal branding nih gitu. Kayak kalau bikin personal branding tuh kalau di LinkedIn tuh gini-gini, terus cerita tentang Danone segala macam gitu. Jadi sebetulnya kalian bisa sharing apapun, aktivitas produktif apapun kalian di network-nya LinkedIn kalian gitu. Jadi orang-orang tuh tahu bahwa kalian itu adalah learner gitu. Itu salah satu yang attract recruiter sih sebetulnya. Kalau kalian actively involved and
webinars gitu, dan kan learning something and you can share. Karena setelah kalian learning, kalian sharing apa yang kalian lakukan, kalian juga akan doing what you were learning kan. Jadi sebetulnya ilmu, sebaik-baiknya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang di-sharing. Itu sih yang selalu gue pegang gitu. Nah, sebetulnya kalau ngomongin CV, ini aku akan bahas sedikit banget aja ya. Jadi kayak karena tadi nyambung sama si proses rekrutmen. Nah, CV itu sebenarnya kalau misalkan kalian nanti punya personal branding yang bagus tuh, kan tadi nyambung sama si Taylor descriptions ya. Dimana ya kalian kalau misalnya bikin CV bisa juga bikin CV itu sebenarnya bukan masalah desain. Jadi ingat ya, personal branding di CV itu bukan masalah desain, tapi masalah konten. That's why konten yang ada di CV sama konten yang ada di LinkedIn, kalau bisa tuh bikinnya sama. Tapi bisa juga di CV itu yang lebih rinci. Dimana kalau misalnya di LinkedIn kadang misalnya kayak takut konfidensial atau gimana, bisa ditaruh di CV gitu. Nah, ini contoh yang CV yang sangat direkomendasikan oleh recruiter termasuk aku. Yang belum tahu gitu ya cara bikin CV gimana gitu. Nah, ini sebenarnya aku akan share sedikit si framework-nya yang teman-teman bisa capture. Nanti mungkin bisa sesuaikan sama apa yang teman-teman lagi udah bikin gitu CV-nya. Nah, aku cuma mau kasih beberapa tips aja. Yang pertama, kalau bikin CV, kalau nulis address atau alamat rumah, jangan nulis alamat lengkap, apalagi misalnya Komplek Dago Asri yang sebelah masjid nomor D3 misalkan. Jangan yang lengkap-lengkap, tapi kalian harus nulis yang address-nya tuh cukup misalkan Bandung Jawa Barat gitu. Kenapa? Karena aku pengen kasih tahu teman-teman bahwa you have to understand about the privacy. Privacy is matters kan. Jadi teman-teman jangan sampai ada oknum-oknum yang menyalahgunakan CV teman-teman gitu loh. Karena kan kita nggak tahu ya CV-nya sirkuit kemana. Dan bagusnya juga kalau apply kerja, CV-nya jangan tebar jala lah intinya. Jadi supaya teman-teman tuh bisa fokus, teman-teman tahu kalau CV-nya tuh nyampainya ke company mana aja gitu. Terus kalau teman-teman punya LinkedIn yang udah dicakupin gitu ya, bisa masukin di CV gitu. Terus portofolio tuh basically kalau teman-teman yang IT, teman-teman bisa nulisin portofolio GitHub-nya, atau teman-teman yang desain bisa nulis bisa masukin portofolio desain. Yang suka nulis yang suka copywriting segala macam juga bisa masukin si portofolio copywriting-nya. Nah, kalau personal statement kayak yang tadi aku bahas, ini kayak about di LinkedIn gitu. Jadi telling about what you are passionate, terus current activities-nya apa, sama looking for apa, atau opportunity apa yang lagi dicari. Gitu. So, education background, terus kalau yang leadership atau experience ini kayak pakai tips yang tadi ya, jadi pakai action verbs. Sama achievement, meskipun teman-teman baru top 10 gitu ya, top 5, masukin aja. Jadi kalau kan adalah portofolio teman-teman ya, jadi teman-teman bisa masukin situ. Nah, hal yang mau aku highlight adalah kalau teman-teman punya skills, jangan pernah di rating 1-10, misalkan sama dia jago leadership, ratingnya 10 gitu. Kan itu based on your proof living-nya kamu doang gitu kan. Padahal sebetulnya kalau mau nulis skills, baiknya nulisnya yang in general aja. Jadi better daripada di rating-rating itu, mending mention aja kalian bisanya apa gitu. Terus kalau misalkan soal interview ini sneak peek ya, nanti kalau misalnya teman-teman ada mock-up interview, teman-teman nih bisa refer sama question ini, karena ini proof common question yang akan keluar kalau misalnya interview. Dan sebenarnya objektifnya apa gitu ya dari si interview ini ya, karena pengen tahu profil teman-teman itu more than just your CV. Jadi personal branding udah oke, cakep, segala macam gitu ya. Tapi ingat kalau misalkan teman-teman pas interview tetap gak bisa represent dengan baik, ya apalah gunanya bermodal personal branding yang cakep dan CV yang cakep gitu. Makanya interview juga adalah part di mana teman-teman tuh bisa sharing more than the CV, lebih ke proses, perjuangan teman-teman seperti apa. Dan tadi aku suka siapa ya tadi yang bilang tentang you have to aware about yourself. Nah, jadi kamu question-nya tell me about yourself, kayak kamu tuh siapa? Tapi jelasinnya bukan yang kayak aku 3 bersaudara gitu-gitu, kayak enggak. Tapi jelasinnya kayak datang dari company datang dari universitas apa, jurusan apa, dan kenapa apply posisi ini gitu-gitu.
Nah, ini bisa di-capture aja dan teman-teman bisa pakai jadi cheat sheet. Nanti kalau misalnya teman-teman mau apply internship atau apply kerja, teman-teman bisa refer dari question ini. Terus nanti jawabannya tuh bisa kalau aku dulu ya, cara bikin cheat sheet interview adalah aku nulisin beberapa common questions, terus aku bikin jawabannya drafting sendiri. Habis itu simulasin sama teman sendiri. Kalau kata teman kamu, kamu jawabannya muter-muter gitu, berarti kan kamu dapat feedback. Nah, itu mungkin skrip kamu harus dirapihin lagi gitu. So, my last remarks adalah the most important ingredients of personal branding kan is being authentic. Jadi, just take your time, jangan buru-buru, gak harus gerasa busuk bikin personal branding bagus gitu, tapi building it from your surroundings pelan-pelan. Terus juga building di sosial media pelan-pelan. Just kalau aku mau kutip kata CEO ku adalah when we have a process, the whole process gitu ya, we have to take time to go slow, to plan better, to understand better. Afterwards, we can go fast gitu. So I think that's all from me. Jadi thank you teman-teman semua. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau connect sama aku di LinkedIn juga boleh. Dan jangan lupa follow sosial medianya Danone supaya tahu up to date opportunity-nya. Thank you. Oke, thank you banget Kanuka atas materinya di sesi kedua ini. Oke, dan thank you juga tadi teman-teman yang udah berpartisipasi ya menjawab pertanyaan-pertanyaannya Kanuka. Keren banget kalian semua. Jadi aku izin summarize ya tadi Kak beberapa point untuk key takeaway yang hari ini aku dapetin. Jadi itu tadi bahas tentang pentingnya personal branding, gimana cara personal branding itu long game, bukan short term game ya Kak. Terus apa aja sih yang harus dipertimbangin dalam recruitment prosesnya, terus gimana cara cultivate LinkedIn kita, sesimpel dari profile picture atau description kita, dan gimana juga hasil sharing dan pembelajaran kita tuh bisa jadi atraktif gitu buat potential recruiters kita. Oke, thank you banget Kanuka. Dan sebelum kita lanjut ke sesi question and answer-nya, aku juga mau ingetin teman-teman untuk stay dulu sampai akhir workshop kita, karena nanti di akhir workshop akan ada form survey dan link absensi jika ingin mendapatkan e-certificate dari dan meeting recording dari workshop ini, seperti itu. Dan linknya akan diberikan di akhir workshop kita. Oke, jadi untuk yang kedua dan terakhir kalinya, kita akan buka sesi tanya-jawab ya. Boleh minta panitianya untuk share screen. Dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Slido kita. We have quite a lot. Jadi makasih banyak teman-teman atas participation dan enthusiasm-nya nih, sangat tinggi untuk workshop ini. Oke, jadi mungkin masih loading Slido-nya. Kita tunggu sebentar. Oke, apakah sudah bisa? Ya, aku masih loading sih. Kalau di Kanuka gimana, Kak? Masih loading juga. Oke, kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Thank you, Kak, atas konfirmasinya. Mungkin reshare aja kali Umar. Takutnya pas lagi share sekarang nggak muncul, nanti reshare aja. Oke, kalau di aku masih belum sih, Umar. Iya, oke. Boleh diganti kali ya Umar, boleh di stop share dulu supaya bisa digantikan sama yang lain. Terima kasih banyak. Untuk link slide-nya bisa dilihat di kolom komentar ya teman-teman, udah dikasih sama panitianya tadi. Oke, thank you Kak Melia atas bantuannya. Kita mulai dari pertanyaan yang paling atas ya Kak. Nanti karena maksudnya sesuai dengan urutan yang mana yang upvoted gitu sama teman-teman. Oh ya teman-teman juga kalau mau meng-upvote questions yang lain, teman-teman yang lain, kalau kalian punya pertanyaan yang sama, bisa di like yang di sebelah kanannya itu supaya nanti questionnya kan naik. Seperti itu. Oke, jadi yang pertama datang dari Anonymous, Kak. Strategi personal branding seperti apa yang nggak hanya menunjukkan kualitas diri kita yang sesungguhnya, tapi... Ya, lanjut. Sorry. Oh, aku tadi ke-mute dari kapan ya, Kak? Nggak tahu, boleh lanjut.
Oke, jadi aku lanjut dari pertanyaan pertama ya. Strategi personal branding apa yang tidak hanya menunjukkan kualitas diri kita yang sesungguhnya, tapi juga bisa tunjukin bahwa kita tuh cocok bagi suatu perusahaan, Kak. Oke. Sebetulnya teman-teman, kalau aku pengen sangat menekankan di sini bahwa personal branding itu kan tentang diri kalian. Jadi sebetulnya kalau ngomongin apakah aku harus cocok gitu ya sama company yang di-apply, tidak harus dipaksakan. Karena kan sebenarnya personal branding kalian itu ya kayak pieces of puzzle gitu. Kalau match sama company ya bagus, kalau misalnya kalian mau nyocokin, sebetulnya as long as it's resonate your values atau align sama values kalian. Contoh, kayak misalkan nih ya, teman-teman tuh pengen terlihat, karena kan personal branding itu kan lebih ke apa ya, contoh misalnya activities gitu, kayak ada salah satu anak MT-ku yang dia itu sangat concern dengan nutrition, di mana dia tuh punya volunteer activities yang mencegah stunting gitu, dengan dia tuh bagi-bagi daun kelor buat ibu-ibu gitu sebagai social activist kan. Tapi ya memang karena dia sangat passionate dengan nutrition dan health, makanya itu align sama Danone gitu salah satunya. Nah, tapi itu kan satu case yang sangat perfect aku bisa bilang ya, di mana strategi personal branding dia itu sangat resonate sama Danone as a company yang memang providing health and nutrition gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman nanya ke aku, gimana supaya personal branding aku tuh lebih relevan sama company, aku sangat sarankan justru lebih relevan sama diri kalian sendiri gitu. Jadi bisa dimulai dengan secara otentik gitu ya dari lingkungan kalian sharing kalian passionate-nya apa, kalian sukanya apa. Oh, aku pengen kerja di FMCG. Kenapa sih? Karena aku suka FMCG tuh sangat fast moving gitu, sangat agile. Aku juga dengar dari kakak tingkatku FMCG itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan kalian bisa work on dengan ya kalian belajar FMCG itu seperti apa, sharing ke temennya seperti apa. Terus juga kalian bisa belajar banyak hal lah yang sekiranya itu adalah diri kalian sendiri. Jadi kalau menurut aku nggak ada strategi yang sangat gimana-gimana, tetap stay true to yourself. Itu adalah the most important thing tentang personal branding. Oke, thank you banget Kak. Aku juga cukup agree sih. Harusnya nggak dibuat-buat ya personal branding diri kita sendiri. Justru pilihan karir kita yang sebaiknya menyesuaikan dengan personalia yang kita sudah punya. Betul. Thank you Kak atas jawabannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini menarik banget. Dari Anonymous juga, gimana Kak kalau kita fresh grad yang mau internship, tapi sejauh ini nggak pernah punya pengalaman organisasi dan juga hanya pengalaman magang sewaktu kuliah. Makasih Kak. Oh, jadi ini intern tapi udah fresh graduate ya? Ya, sepertinya gitu. Makanya kayak kita fresh graduate ingin magang tapi tidak punya pengalaman organisasi. Sebetulnya ya, kalau menurut aku sekarang banyak kok company-company yang inklusif juga ya, yang mereka tuh juga valuing yourself itu bukan hanya dari background tapi juga dari potentiality gitu. Jadi kalau saran aku sebetulnya yang penting tuh berani, pede gitu. Karena kadang banyak yang nggak pede duluan jadi nggak apply gitu. Itu sebenarnya barrier. Jadi ya kalau menurut aku kalau misalnya kamu masih fresh grad terus kayak kayaknya aku mau magang dulu deh sebelum aku beneran apply kerja. Nggak apa-apa, go for it. Apply aja yang ada lowongannya. Karena kan nggak ada yang tahu. Kan siapa tahu aja lowongannya buat tingkat 4 ternyata udah fresh grad boleh juga gitu. Yang penting kalau menurut aku percaya sama diri kamu. Kalau kamu tuh memang cocok sama posisi ini, jangan lupa prepare juga. Jadi ingin doang nggak cukup, niat juga nggak cukup, tapi pakai usaha. Kalian juga harus tahu posisi yang di-apply itu ini company apa, bergerak di bidang apa, terus juga posisi yang di-apply ini tuh kerjanya nanti ngapain, aku harus prepare apa, align nggak ya? Jadi jangan ya udah kayak apply aja gitu. Tapi kalian tuh harus prepare juga. Jadi itu harus dijalankan niat, keinginan, sama proses preparation-nya. Kalau menurut aku, regardless kalian nggak punya pengalaman organisasi ataupun kalian nggak punya pengalaman internship sebelumnya, kalau kalian punya 3 hal itu, kalian punya more than enough percentage to be accepted sih. Oh, oke, thank you banget Kak Kanika. Tadi jawabannya sedikit kayak menohok aku dan kayak menyindir aku gitu sih. Karena aku juga super relate sama pertanyaan ini. Jadi kalau menurut kamu kan tadi yang penting adalah berani dulu dan apply dulu karena nggak ada yang pernah tahu.
kriterianya seperti apa gitu. Betul. Dan jangan lupa Iya. prepare. Ya betul. Jangan lupa prepare. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Anonymous lagi nih. Kamu nanya, apa sih kesalahan yang paling umum yang nggak disadarin oleh fresh grad saat applying for jobs dan sering ditemui oleh recruiter? Wah, karena aku recruiter tuh udah berapa tahun ya? Pokoknya pas April Branding aku belum jadi fully recruiter, tapi aku udah full recruiter tuh udah kayak 2,5 tahunan gitu. Jadi aku pernah nemuin berbagai macam tipe kandidat yang aneh-aneh gitu. Dan kalau menurut aku first thing first, kesalahan umumnya adalah pede oke, tapi jangan over pede. Itu. Jadi gini, aku pernah nemuin ada yang apply via email. Contoh gini, misalnya amadea@gmail.com. Dia recruiter, ini CV aku ya buat apply posisi ini. Lah, kagak ada sopan-sopannya kan gitu, over pede. Yang kedua, gue pernah nemuin kalau lo apply kerjaan gitu ya, kalau misalkan kalian bisa mau apply lebih dari satu tempat, jangan sangat jelas kalau apply lebih dari satu tempat. Contoh, Amadea kirim CV, kirimnya tuh Danone, company A, B, C, D, tu. Di tu-nya ya. Jadi kan ketahuan kamu apply 5 company. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kalian udah tahu apply posisinya, misalkan kirim, kalian suka lihat nggak sih lowongan, misalnya kirim email ke nukeparamita@danone.com misalkan. Berarti kalau misalnya kirim email ke Nukeparamita, orang yang dituju siapa? Nukeparamita. Jadi dirnya dir Ibu Nuke, misalnya dir Mbak Nuke gitu. Yang sering aku temuin masih dir HR Director, mohon maaf berat amat gitu kan. Terus kalian udah tahu kan itu emailnya email siapa, harusnya kalian nyebutin itu tertujunya ke siapa, itu yang sangat common ya. Jadi kalau misalkan emailnya, kalau menurut aku itu karena common, jadi teman-teman harus tahu kalau misalnya hal itu tuh jangan dilakukan. Nah, yang hal-hal lain sih sebenarnya yang aku sering temukan ya, biasanya ada yang apply itu tuh pakai CV, tapi CV-nya itu include ijazah, transkrip segala macam, jadi berat kayak 15 MB. Kebayang nggak sih 15 MB? Padahal sebenarnya email company itu cuma bisa nerima tuh kurang dari 10 MB. Jadi sangat disarankan kalau CV itu bentuknya PDF, maksimal tuh 2 MB. PDF ya. Aku sering banget nemuinnya Word, PPT, ada yang pakai Excel. Mohon maaf, ini CV bentuknya PDF gitu. Jadi jangan pakai format-format lain. Terus juga ada yang nemuin, aku udah kadang nemuin format CV-nya PNG atau JPEG. Kalau misalnya kalian apply, misalnya ini paling simple dan paling common lah. Kalau kalian bikin CV di Canva, save as PDF. Jangan pernah save as JPEG. Karena kalau save as JPEG, itu kalian tuh jadi resolusinya jelek banget lah CV-nya gitu. Jadi itu sih, itu kesalahan umum. Selain itu, kesalahan umum lainnya, terlalu fokus di desain. Aku pernah nemu yang, wah desainnya tuh kayak, wah warnanya biru, sesuai personality kan katanya, kalau warna-warna CV kan sesuai personality kan. Itu paling common lah. Warnanya biru, pink gitu, karena tetap sangat girly gitu lah misalkan. Nah tapi kontennya nggak ada. Leadership experience-nya misalkan cuma 2, misalnya staff, terus tahun berapa gitu. Terus sisanya kosong gitu. Nah aku pernah nemuin juga gitu. Jadi hakikatnya CV adalah konten ya, konten yang bagus. Kalau masalah desain mah belakangan lah gitu. Jadi jangan sampai kalian melakukan hal-hal itu. Itu sih paling yang aku bisa share. Oke, seru banget sih Kak. Tadi kayak curhat gitu, kalau kita sebagai recruiter gitu. Banyak sih hal yang aku baru tahu. Karena mungkin aku guilty juga ya melakukan beberapa dari poin-poin itu. Jadi thank you Kak atas insight-nya. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Monica Dewi, UI. Akhirnya ada yang nggak anonymous. Selamat siang Kak, izin bertanya terkait Star Management Trainee. Itu berlaku untuk fresh graduate jurusan apa aja ya Kak? Apakah dibatasi jurusan tertentu? Thank you Kak. Oke. Untuk Danone manajemen trainee star, kita itu tidak melihat satu jurusan, kedua GPA. Kita nggak lihat juga kamu univ dari mana. Because we believe bahwa everyone deserve an equal opportunity. Itu kan kalian dengerin nggak sih? Aku tuh selalu bilang equal, inklusif gitu. Karena kita tuh inclusive company kan. Jadi kita nggak lihat background kalian jurusan apa segala macam. Terus juga regardless of jurusan ya, misalkan nih Amadea itu jurusannya teknik lingkungan gitu ya. Apply-nya jadi sales atau play marketing ya sah-sah aja, apply aja gitu.
Karena ketika kamu masuk ke platformnya aplikasi Danone Empty Star, yang kita lihat adalah hanya corona assessment gitu. Jadi kita tuh nggak tahu kita tahu nama lengkap kamu, misalnya Amadea, tapi kita nggak tahu Amadea tuh kampus mana, GPA-nya berapa. Kita baru tahu pas ketemu HR interview, oh dia tuh dari kampus ini gitu loh. Jadi itu dari awal tuh regardless of apapun background kamu, jurusan apapun, we believe you are more than just your background. Itu yang selalu digaungkan di Danone sih. Maka dari itu sebetulnya kalau teman-teman yang merasa ya yang sekarang tuh merasa kayak, Kak aku salah jurusan, tenang, apply kerja tuh emang nggak linear guys, kalian bisa cross jurusannya. Jadi kalau nanti apply MT, yang penting tuh sesuai sama passion kalian maunya di mana. Dan passion itu juga harus didukung sama proof. Proofnya itu adalah volunteer activities kalian, kepanitiaan, leadership experience kalian, organisasi. Nah itu yang bisa bikin nambah proofnya kalau misalnya kalian itu memang kandidat yang oke gitu. Jadi itu sih kalau menurutku, kalau misalkan jurusan nggak ada dibatasin, terus juga berlaku untuk jurusan apa aja juga nggak dibatasin, apply aja. Karena biasanya paling ya, ini aku kasih disclaimer, paling yang biasanya sangat spesifik itu kayak misalkan quality, ya pasti jurusannya yang relatif sama quality, nggak mungkin kalian anak marketing masuk quality gitu kan. Jadi memang regardless of jurusan apapun yang relate sama function yang kira-kira kamu apply, itu bisa apply gitu. Nanti kalau misalnya kalian penasaran sebenarnya jurusan apa aja sih gitu yang bisa yang bisa apply Danone apa segala macam, kan scrolling deh di Danone Careers ID. Kita banyak banget bahas tentang jurusan apa yang apply-nya MT-nya jadi apa gitu. Yang paling common yang aku sering lihat tuh kayak anak akuntansi jadi orang marketing, anak teknik teknik fisika jadi orang finance, kebayang nggak sih? Itu tuh nyebrang gitu ya. Jadi ya karena kita valuing people kan, maksudnya valuing uniqueness of people. Jadi jurusan apapun sebenarnya ya kita welcome aja. Yang penting kan pede. Kalau kalian yang nggak pede gimana mau? Ini juga kan misalnya mau nunjukin bahwa kalian tuh memang deserve the place. Oke, thank you Kak. Jujur ini menurut aku menarik banget sih, karena aku belum pernah dengar company yang inclusivity-nya kayak gini. Jadi ini good news ya buat teman-teman yang mau lintas jurusan, karena manajemen trainee STAR ini nggak melihat university, GPA, atau jurusan. Jadi yang penting sesuai dengan passion dan punya proof-nya. Gitu. Oke, Kak. Kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, karena ini pertanyaannya bukannya berkurang ya, tapi makin nambah. Keren banget teman-teman. Mungkin yang priority yang ini deh, yang nggak anonimus deh. Aku suka orang-orang yang nggak anonimus. Oke, karena Kak Nuka sukanya orang-orang yang tidak anonymous, ada dari Rani. Bagaimana step career path di Danone, Kak? Apakah setelah internship program selesai, bisa langsung jadi Danoners full time? Oke, buat teman-teman internship-nya tingkat 3 ya nggak mungkin langsung dapat full time ya, kan masih kuliah. Tapi kalau misalnya teman-teman yang start internship-nya di tingkat 4, kalau misalkan performance-nya bagus during internship, teman-teman ada kesempatan kalau misalkan ada posisinya ya di situ ya. Karena kan kadang juga ada posisi-posisi yang di mana cuma buat intern doang gitu. Tapi kalau misalnya laki kalian memang performance-nya bagus, terus kalian juga cocok sama company-nya gitu, why not untuk lanjut gitu. Dan biasanya itu akan didiskusikan sama atasan gitu. Jadi kalau misalnya jawab soal internship seperti itu ya. Tapi kalau step career path-nya di Danone, kita itu sebenarnya kayak yang tadi aku bilang ya, starting point-nya tuh bisa yang tadi dari internship, terus nanti lanjut ke employee, atau juga bisa dari professional hire. Professional hire itu bisa jadi contract base dulu, habis itu baru permanen, atau juga bisa langsung permanen, atau bisa jadi dari manajemen trainee. Jadi sebenarnya path mulainya tuh bisa macam-macam gitu. Bisa dari intern, bisa dari kontrak, bisa langsung permanen, bisa juga dari MT gitu. Nanti habis itu ya along the way lah, kalau misalkan teman-teman performance-nya bagus bisa naik, ya bisa jadi manager. Terus juga dari manager bisa senior manager, habis dari senior manager bisa jadi head department gitu. Itu jenjang karirnya di Danone kayak gitu sih, kayak posisi-posisinya ya. Jadi kita tuh nggak ada yang kayak senior misalnya senior dari mulai path kalian pertama dari permanen, terus dari analis gitu ya ke manager tuh kita di tengah-tengahnya tuh kayak ya udah langsung kayak kalau capable ya kamu masuk langsung ke manager gitu. Jadi jenjang karirnya cukup jelas dan nggak banyak tangganya.
Karena ada beberapa company yang analis, senior analis, terus asisten junior manager kan panjang ya, kayak mau sampai manager tuh berapa step dulu. Kalau di dalam analis, manager, senior manager, head departemen, baru ke atasnya VP dan CEO gitu. Oke, menarik sih Kak. Jadi to conclude ini step karirnya cukup pendek-pendek dan achievable lah ya, dan cukup bervariasi juga starting point-nya di mana gitu. Oke, aku baru tahu sih Kak. Thank you atas penjelasannya. Apakah Kak masih mau yang non-anonymous lagi Kak? Bolehlah sangsing sama yang upvote lah. Nanti abis itu baru yang tidak anonymous lagi ya. Oke, jadi kalau yang upvoted kayak tadi di atas ada satu. Yang ini gimana Kak? Aku sedang nyusun skripsi dan aku berencana untuk kerja sebelum lulus September 2022. Apakah ada program yang cocok untuk di-apply dengan statusku ini Kak? Oke. Aku sangat senang sih jujur sama teman-teman yang lagi skripsi terus udah kepikiran, aku kayaknya harus mulai starting cari kerja nih. Karena that's the Pareto Principle yang diajarkan sama senior aku di organisasi dulu. Jadi kayak most of the populations kalau apply kerja itu fresh graduate pasti sesudah lulus, which is the 80%. Tapi you can be the 20% orang yang apply sebelum lulus, di mana persaingan kerjanya ya sama orang-orang yang sebenarnya udah lulus gitu kan, tapi kan kalian kayak masih punya enough time, buffer time untuk bisa cari kerjaan yang memang cocok sama kalian gitu. So I recommend teman-teman yang memang lagi skripsi itu memang udah mulai cari kerja. So back to the question, sebenarnya apa status yang cocok gitu ya apply di posisi ini? Apply aja posisi yang full time langsung. Bisa cobain yang contract base dulu, misalkan yang ada contract base itu ada yang 6 months, ada yang one year, ada juga langsung saya posisi permanen. Tapi kalau sangat aku saranin sih bisa juga coba internship. Itu bisa. Jadi kalau misalkan ini aku kasih contohnya timeline ya. Misalkan kalian lagi ngerjain skripsi di bulan Januari. Expected final di Juni lah misalkan. Nah, kalau misalnya 3 bulan pertama kalau misalkan belum dapat internship misalnya kalau misalkan belum dapat kontrak ya cobain dulu internship. Jadi Januari sampai Maret internship dulu. Nanti pas sudah April mau ke Juni kalau misalnya bisa internship lagi will be good, atau misalkan langsung apply posisi kontrak. Karena sebenarnya kadang kontrak base itu di beberapa company ya kayak biasanya at least yang penting tuh kamu bisa declare bahwa kamu tuh bisa kerja juga. Jadi bisa sambil nyusun skripsi, bisa sambil kerja. Itu juga nggak apa-apa. Yang penting tuh acknowledge sama atasannya. Jadi kalau aku bisa suggest, either kamu apply di internship atau apply di contract based position. Karena kalau misalkan mau permanent position, itu harus udah lulus. Dan harus ada SKL segala macamnya, hari ijazah lah gitu lah. Tapi kalau misalnya contract based tuh biasanya yang penting ya clarify sama bosnya kayak, ini gue masih skripsi, nggak apa-apa nyampe skripsi ya gitu. Itu masih nggak apa-apa gitu. Jadi ada 2 alternatif. Yang penting dicari tahu posisinya butuhnya apa dan kalian cocoknya di mana. Karena kalau menurut aku plus minus. Kalau kontrak capek karena kan kerjanya 9 to 5. Terus kalian skripsi. Better mendingan sambil internship aja. Meskipun internship 9 to 5 biasanya kan load-nya nggak setinggi orang yang kontrak ya. Karena kan ekspektasinya kalian udah bisa ngerjain banyak hal gitu. Jadi disesuaikan aja sama preference kalian. Oke Kak. Thank you atas jawabannya. Jadi tadi intinya adalah coba apply buat internship atau contract based position gitu, sesuai dengan apa yang bisa dan capable pada saat itu. Oke, nah boleh lanjut turun lagi sedikit Kak Amelia. Boleh nih dari Gita Tara Astari. Wow, cukup berat ya. Dalam menyatukan unique and diversity itu tidaklah mudah. Jadi bagaimana Danan membuat alignment dengan visi misi perusahaan? Apakah bagi XP ini apa ya? Ada kesempatan di Danan? XP itu apa ya? Coba kita unmute. XP itu apa ya? Experience, Kak. Oh, experience. Apakah bagi experience, maksudnya pertanyaan jadi gimana? Apakah bagi experience ada kesempatan Soalnya di yang Danan? sangat ditonjolkan oleh Danan kayaknya fresh graduate dan MT-nya itu luar biasa ya. Cuma untuk experience yang umurnya udah mau masuk 30, yang pengalamannya udah lebih dari 5 tahun, itu untuk ya hire melalui info dari
ya seperti Kakak tadi bilang yang real experience tadi itu kayaknya kurang gitu. Jadi apakah masih ada kesempatan untuk lowongan-lowongan tertentu gitu sih, Kak? Oh ada, itu ada banget. Jadi kalau teman-teman yang nanti udah experience gitu ya, yang di atas 2 tahun lah gitu. Karena kan biasanya di bawah 2 tahun kan masih pakai lowongan fresh graduate gitu ya. Yang tadi kontrak atau yang MT gitu. Nah, teman-teman yang udah experience itu juga ada. Karena di karis.danone.com kita lowongannya juga range-nya tuh gede banget. Ada yang dari internship, fresh graduate sampai experience. Jadi buat teman-teman nanti kalau misalnya memantau-mantau sebenarnya kalau di Danone bisa pantau di karis.danone.com. Terus kalau misalkan ngomongin uniqueness and diversity itu kan tidak mudah. Jadi Danone gimana align sama visi misi perusahaan. Sebenarnya salah satunya yang dilakukan Danone adalah komunikasi kan. Karena komunikasi itu is important part kan untuk bisa deploying everything. Jadi di Danone kita tuh ada training inclusiveness, training bagaimana cara kita bisa menerima rekan kerja yang diverse gitu. Karena kan biasanya kadang suka pengennya orang yang sepemikiran, orang yang satu style, itu tuh sering banyak banget gitu. Tapi gimana cara kita embrace the difference? Nah, itu juga kita ada trainingnya, ada dikomunikasiin. Karena di Danone tuh jadi kan kita tuh punya leadership value namanya coach. Coach itu tuh jadi leadership value yang dimiliki sama semua leaders. Nah, di coach itu ada satu part di D itu namanya diversity gitu. Driven diversity lah. Jadi kita ada training full day semua leader, semua lapisan dan semua employee. Jadi dari atas ke bawah karena the way we implement the leadership behavior yang tadi ya misalnya inclusive, unique, diverse, terus juga embrace misalnya the agility, driven the change segala macam itu nggak akan kejadian kalau cuma baca doang, betul kan? Harus ada praktisnya. Nah, makanya di workshop itu kita biasanya tuh setiap tahun tuh pasti ada refreshment gitu sih. Selalu ada training plus kita tahu itu cuma kan suka ada additional kayak itu sih salah satunya yang bisa aku sharing ya. Strateginya adalah ya kita banyak komunikasi sih sama employee dan training. Termasuk aku juga waktu itu ikut trainingnya kok aku 2 kali. Kayak pas tahun berapa ya? 2018 ikut sekali, pas 2020 awal aku ikut sekali juga. Jadi memang selalu ada refreshment dan ada new things lah yang diinformasikan dan dikomunikasikan gitu sih. Karena kan sebetulnya ketika kita ngomongin culture ya, it cannot work if everyone is not on the same page, betul kan? Kan kita bisa aja menganggap, oh kamu bisa ngikutin gitu. Padahal nggak juga. That's why dengan training, komunikasi yang intens itu bisa membuat hal ini tuh kejadian. Luar biasa. Sangat menginspirasi, Kak, ininya, motonya. Jangan lupa ya, kalau tertarik, karis.danone.com. Siapa tahu ada yang cocok. Siap, insya Allah. Makasih, Kak Nuke. Sama. Oke, thank you juga Kak Gita atas pertanyaannya. Semoga tadi kejawab dengan baik ya Kak. Oke. Nah, karena ini kita udah mau deket-deketi akhir waktu kita sih Kak Nuka, jadi maybe boleh deh one last question. Atau, udah ditutup slide-nya sama panitianya. Oke, jadi tadi dari Kak Gita was the last question ya. Oke. Thank you untuk semua partisipan yang udah nanya, yang udah berkomentar, yang udah semangat banget nih dari awal, udah chatting di kolom komentar. Thank you so much. Mungkin aku boleh persilahkan nggak untuk Kanuka kalau ada closing statement atau closing remarks sedikit gitu. Oke. Kalau dari aku sih sebetulnya tadi aku udah banyak banget sih closing statement-nya. Tapi aku cuma mau summarize tadi ya. Yang pertama, building personal branding itu is long game. Journey ya. Jadi take your time, being authentic, gak usah ngikutin company maunya orang yang kayak gini, jadi kalian personal branding kayak gini tuh jangan, just stay to yourself gitu ya. Jadi gak usah ngikutin kata orang lain, gak usah ngikutin company maunya gimana, tapi just believe in yourself. Karena the most authentic ways gitu tentang gimana cara kalian bisa building branding kalian adalah dengan jadi diri kalian sendiri gitu. Terus yang kedua sih, kalau dari aku, kalau ngomongin soal rekrutmen segala macam kayak tadi ya, bikin CV juga journey gitu. Dan tadi juga
nanti kalau misalnya kalian udah mulai nih masih mau apply kerja, enjoy aja your time gitu. Karena proses lamar kerja juga itu sebuah perjalanan. Jadi tuh kalau kalian menemukan kegagalan segala macam, just take it as learning gitu. Oke. Oh, ya. Thank you banget Kak Nuka atas closing statement-nya. Ini Kak Nukanya masih ada di room-nya nggak ya? Oh, sepertinya terlempar dari Zoom-nya karena ada kendala koneksi. Jadi untuk itu makasih banyak Kak Nuka. Nanti aku sampaikan juga secara personal deh. Tapi untuk sekarang kita sudah di akhir sesi nih teman-teman, dan panitia juga udah ngirimin link absen dan ada form survei juga yang perlu diisi oleh teman-teman supaya teman-teman bisa dapat e-certificate dan recording. Dan ini bersifatnya wajib ya teman-teman. Jadi silahkan diisi kedua link yang di kolom komentar itu. Kita bisa tunggu beberapa menit supaya teman-teman bisa isi. Oke, dan sambil kita nunggu, kayaknya boleh nih panitia kalau ada yang mau di-share screen-in, ada sedikit pesan sponsor gitu. Sorry ya, tadi nggak tahu nih internetnya, kayak udah tahu deh, udah mudahan nih webinarnya, makanya langsung otomatis close. Iya, nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa banget. Kita sekarang lagi nunggu teman-teman buat isi absensinya ya Kak. Oke. Thank you, pokoknya teman-teman semangat ya. It's a long game, ingat ya ini a long game, jadi just being authentic. Just being you. Yeah. Siap, thank you Kak. Nggak cuma buat participants-nya, aku harap itu berguna, tapi juga untuk ya kita semua, termasuk aku sebagai moderator. Thank you Kak. Oke, jadi friendly reminder yang terakhir, sambil nunggu teman-teman untuk isi form absen dan form survei-nya juga, jadi mau ingetin bahwa ada LinkedIn Challenge buat teman-teman yang tertarik. Caranya gampang banget untuk share apa yang kalian udah pelajarin selama mengikuti workshop ini. Jadi mau implementasikan kali ya tadi materi yang udah dikasih oleh Kanuka, dan bisa menggunakan hashtag dan SXC Workshop dan hashtag Inspiring Beyond gitu. Ini akan dibuka sampai hari Senin depan, dan pemenangnya akan mendapatkan kesempatan untuk dapat one-on-one mock-up interview dengan HR-nya Danon secara langsung, dan juga mendapatkan exclusive invitation untuk Students Catalyst Summit 2022 gitu. Oke. Mungkin untuk mengakhiri sesi pada hari ini, boleh nggak kita foto bareng Kak? Dan teman-teman semua yang mau on cam. Oke, nah kita udah lihat ada berapa teman-teman yang ganteng dan cantik yang sudah mulai on cam. Thank you so much. Kita tungguin kali ya beberapa detik lagi supaya bisa penuh. Wow, ada 14 stages nih. Nggak mungkin penuh sih, jadi kita nunggu sebentar lagi aja. Untuk tim dokumentasinya akan dari siapa ya? Akan dari Danan kah? Yes, aku coba bantu ya, Kak Amadea. Oke, thank you Camelia. Mungkin karena udah 1,5 halaman yang udah terpenuhi, boleh nih sambil tungguin teman-teman yang lain, kita siap dengan gaya dulu ya. Bisa aja kan ya, tinggal senyum gitu. Oke, ada lagi apakah ada yang masih mau menambahkan? Share kameranya. Oke, keren nih, banyak yang pakai virtual background-nya. Oke, mungkin segini cukup Camelia. Oke, aku coba pandu ya. Slide pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Tahan senyumnya. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide ketiga nih. Terakhir kayaknya. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman. Oke, thank you teman-teman, thank you Camelia, dan thank you juga Kanuka atas kehadirannya di workshop kali ini. Thank you juga teman-teman atas partisipasinya, semoga lancar dan semoga materi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Ditunggu untuk challenge LinkedIn-nya, dan sampai jumpa di workshop selanjutnya bersama dengan Students Catalyst dan Danon. Terima kasih. Thank you semuanya, dadah. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Itu nanya Enggak. Soalnya kamera Pak. Thank you Kakak. Yes, Kak. Materinya bagus banget, Kak.